bekerja menurut keputusan kehendaknya. Allah kita adalah Allah yang punya kehendak. Dan karena dia punya kehendak, dia ada tujuan. Dan karena ada dia tujuan, maka ada rencananya. Dan semuanya itu adalah maksud abadi Allah menciptakan segala sesuatu dari awal. Sampai selesainya di Yerusalem, dia mengatakan bahwa segala sesuatunya telah menjadi baru dan semuanya telah selesai. Pada waktu itu sudah tidak ada lagi air mata dan sebagainya. Kemudian apakah tujuan daripada keselamatan Allah di dalam Kristen? Yaitu manusia itu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan menjadi anak-anaknya, menjadi serupa dengan gambar putra sulung, dibawa masuk ke dalam kemuliaan yang tiada taranya. Dan keselamatan Kristen dimulai dengan apa? Yaitu manusia telah berdosa, seperti suatu gelas telah jatuh ke dalam lumpur. Jadi yang pertama yang diperlukan adalah dibersihkan, yaitu dosa diampuni melalui pertobatannya. Dan melalui percaya, dia menerima apa yang telah Allah berikan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib, dia mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang diberikan kepada manusia, di dalam diri manusia itulah awal daripada keselamatan. Jadi keselamatan bukan karena dia Kristen, bukan karena dia pendeta, bukan karena dia ngaku-ngaku apapun, bukan karena dia mengikuti ritual-ritual, sama sekali bukan. Keselamatan itu adalah karena pertobatan, percaya, dan lahir baru. Di dalam rohnya menerima roh Tuhan. Dan hati nuraninya diperbaiki. Dan kemudian memulai kehidupan bersama dengan Tuhan. Apa itu membaca Alkitab dan beribadah? Itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Tuhan membimbing dia dalam hidupnya. Tuhan menghendaki dia mengenal Tuhan di dalam dirinya dan dalam hidupnya. Dan di sana dia akan mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan tidak menghendaki adanya dosa. Jadi kehidupan Kristen adalah kehidupan untuk mengenal Allah dan kehendak Allah. Dan melalui pengenalan itu manusia paradigmanya, pemikirannya, melalui pengenalan akan diri, pengenal Tuhan diperbaharui, mengerti apa kehendak Tuhan dan seperti apakah Tuhan yang maha baik itu. Dan jikalau manusia menuntut semuanya itu, maka setelah kedatangan Tuhan diberikan tubuh yang baru. Tubuh itu adalah tubuh yang tidak lagi dipengaruhi oleh dosa dan penuh dengan nafsu-nafsu kedagingan. Jadi semuanya ditebus dan dibawa masuk ke dalam kemuliaan. Itulah keselamatan di dalam Kristen. Jadi bukan sekedar orangnya dosa, seperti manusia itu keceblos ke dalam sumur, kemudian diangkat keluar, bukan begitu. Tetapi begitu diangkat keluar itu baru memulai sesuatu hal yang menuju kepada rencana kekal Allah dalam menciptakan manusia. Ya, demikian dari saya. Silakan kalau mau ditambah Antonius. Ya, saya tambah sedikit ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan manusia, dia menempatkan di Taman Eden dan hidup bahagia di sana. Tapi Tuhan telah menguji mereka dengan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, supaya jangan memakan buah itu, karena pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Ya, artinya mati baik dalam hal rohani, jiwa dan jasmani. Ya, dan Adam dan Hawa melanggar hal itu. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah hilang kemuliaannya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Artinya semua orang telah berbuat dosa dan semua orang pasti akan mendapatkan maut. Nah, tetapi Allah itu sangat mengasihi manusia dan Allah ingin menyelamatkan manusia. Ya, tentu Allah dengan kasih-Nya ingin mengampuni semua kesalahan manusia dan Allah melakukan itu. Tetapi Allah juga dengan sisi keadilannya, Dia juga harus memenuhi tuntutan keadilannya, yaitu untuk memenuhi konsekuensi dari dosa, yaitu upah dosa adalah maut, ya, nyawa. Nah, nyawa itu ada di dalam darah. Jadi untuk melakukan proses keadilan itu adalah dengan korban darah, gitu ya, korban nyawa begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus, Allah datang menjadi manusia supaya bisa mati, memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk menjadi tebusan. Jadi ada konsep penebusan di sini gitu. Nah, penebusan Yesus ini adalah untuk pengampunan dosa setiap manusia yang mau menerimanya. Ya, menerimanya dengan apa? Dengan iman. Ya, jadi kita percaya kepada Tuhan, itu kita dibenarkan, ya. Nah, pada saat zaman Perjanjian Baru, zaman Yesus Kristus datang, imannya kita adalah iman
kepada Yesus Kristus ya, karena Yesus itu datang diutus oleh Allah, jadi kita mempercayai dia gitu. Nah, tetapi sebelum zaman Yesus adalah iman kepada Allah. Jadi iman kepada pemberitaan Allah, baik itu dari zaman Adam, Musa dan seterusnya ya. Nah, jadi Yesus datang adalah untuk menyelamatkan manusia sehingga manusia bisa kembali bersama-sama dengan Allah dan hidup berbahagia bersama-sama dengan Allah di kerajaan surga kelak. Ya, saya kira demikian intro dari saya. Terima kasih. Halo. Moderator, Bang Bores, Bang Slayer. Lanjut. Jadi dibilangin kalau udah langsung aja. Gurunda udah connect lagi? Oh, udah ada Gurunda. Oke. Alhamdulillah. Silakan Akhi Farhan. Saya nyimak aja dulu. Ntar kalau misalnya ada yang mau rehat baru saya masuk. Saya nyimak. Silakan. Masya Allah, ini memang panutan. Masya Allah. Nanti langsung masuk aja. Kalau misalnya udah stop langsung masuk aja gitu loh. Jadi kesannya tuh ngobrolnya tuh emang kalau lagi ngobrol gitu santai. Ya? Lanjut. Oke. Saya mau bertanya dari opening statement dari dua pihak Kristen ini. Saya mau bertanya bahwa kalau memang keselamatan adalah seperti yang Anda Anda ungkapkan tadi, seperti Pak Pras tadi mengatakan bahwa tidak seperti orang diangkat di sumur terus selamat, harus ada pembersihan segala seperti itu ya, dan dari Pak Antonius itu adalah penebusan. Saya mempertanyakan bagaimana, adakah satu ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa keselamatan melalui penebusan yang diucapkan Yesus? Karena di sini kita jelas bahwa Yesus sebagai tolak ukur di sini, ya, yang diucapkan oleh Yesus sebagai penebusan, bahwa keselamatan hanya ada pada penebusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa ajaran Yesus yang secara spesifik, tunjukkan ayatnya dan Anda sudah mengerjakan. Dan saya membuat parameter ini, ketika pertanyaan itu ditanyakan ke saya bisa memberikan daftar dari apa ajaran Yesus itu sesungguhnya dari kitab-kitab Anda sendiri. Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Kang Ade ya. Jadi dua-dua ya. Jadi setelah ini mana Kang Ade itu? Oke saya. Oh, ini pertanyaan. Oke. Ya, udah mulai sesi tanya jawab. Sebentar, untuk kekristenan kita Muslim dulu 2, baru anti Kristen 2, Muslim 2 lagi gitu ya kan, 2-2. Lanjut. Selamat malam ya. Oh, berarti gue mesti catat dulu nih apa pertanyaannya nih. Gue tadi nggak catat. Dari itu gue bilang langsung. Makanya siapin pulpen sama catatan. Iya, satu adalah mengenai ayat penebusan ya. Iya, yang dikatakan Yesus bahwa keselamatan hanya berdasarkan oleh penebusan. Itu yang saya minta, karena tadi jelas dikatakan bahwa selamat nggak bisa seperti itu juga, harus ada penebusan. Nah, ucapan Yesus yang mengatakan penebusan itu, ucapan Yesus ya, bukan dari Paulus. Yang kedua terus tentang ajaran apa Yesus yang sudah kalian jalankan, karena sesuai dengan apa argumentasi opening statement Pak Pras tadi yang mengatakan bahwa selamat itu tidak seperti kecebur sumur diangkat, itu harus ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nah, apa yang diperintahkan oleh Yesus dan kalian sudah melakukan? Nanti parameter itu akan saya buat dan akan saya buktikan ajaran-ajaran Yesus dari kitab Anda itu seperti apa saja ketika beribadah, ketika melakukan perbuatan-perbuatan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan saya tuh simpel aja ya. Ini dari dulu, sebenarnya dari dulu pertanyaan saya ini jawabannya selalu muter-muter gitu loh. Ya. Di Imamat 19 ayat 4 saya membahas tentang masalah ketuhanan ya. Karena keselamatan udah sama Kang Farhan ya. Saya senang dengan ketuhanan. Ya, di Imamat 19 ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Terus di Mazmur 115 ayat 4, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Nah, kalau kita ayat-ayat ini nih, yang mulai dari Keluaran, Ulangan, Mazmur ya, semua membahas tentang patung-patung tuangan yang otomatis itu kan diharamkan kan. Nah, kalau kita korelasikan dengan yang ada di dalam di dalam gereja-gereja Vatikan maupun yang ada di gereja-gereja Ortodoks Syria, ya, itu banyak gitu loh. Bukan hanya patung, bahkan gambar-gambar ya. Gambar-gambar itu mulai dari binatang merayap sampai manusia telanjang itu semua ada gitu loh. Nah, bukankah itu sama aja dengan istilahnya apa ya?
membantah ayat di dalam Bible-nya sendiri gitu loh. Bukankah itu sama aja dengan membantah apa yang menjadi ucapan-ucapan para nabi tentang patung tuangan? Apakah dalam hal ini Katolik atau Ortodoks Syria itu salah gitu loh? Ketika seperti itu melakukan hal seperti itu, silakan, itu aja pertanyaan saya. Karena itu disembah itu, ya, saya bisa buktikan gitu. Ya, lanjut. Oke, kita jawab ya. Boleh. Mau Ya. kamu jawab atau aku juga boleh? Ya, oke, mungkin saya dulu, nanti Pak Pras ya. Jadi saya pertama mau menjawab di mana perkataan Yesus bahwa keselamatan itu adalah karena korban oleh dia ya. Bukan perkataan Paulus. Sebenarnya begini, sebenarnya saya kurang menyukai model-model pertanyaan seperti itu, tapi nggak apa-apa saya jawab. Kenapa saya kurang menyukai? Karena begini, seolah-olah kita Kristen itu hanya boleh mengikuti perkataan Yesus, nggak boleh tidak boleh mempercayai perkataan rasul-rasul gitu. Karena buat kami semuanya adalah firman Tuhan begitu. Tetapi nggak apa-apa, ini saya jawab. Di Matius 26 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini adalah perkataan Yesus. Jadi Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Ya, ini ada yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada 4 hal di sini dikatakan. Inilah darahku, maksudnya adalah darah Yesus. Kemudian darah perjanjian. Ini bicara perjanjian loh. Ya, Allah pernah mengadakan perjanjian dengan Israel dengan Musa ya, pada satu di Sinai. Nah, Yesus juga mengulangi sama, tapi dengan darah perjanjian. Yang ketiga, ditumpahkan bagi banyak orang gitu. Yang keempat adalah untuk pengampunan dosa. Jadi ini menjawab pertanyaan Anda bahwa Yesus berkata, inilah darah saya ditumpahkan untuk pengampunan dosa, dan juga ini adalah otomatis menjadi darah perjanjian gitu, yaitu perjanjian baru. Nah, ini udah menjawab satu pertanyaan yang diminta Bapak. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua mengenai pembuatan patung. Intinya begini, yang dilarang oleh Tuhan ya, jangan membuat patung atau gambar lalu sujud menyembahnya. Itu pertama. Yang kedua, jangan membuat patung atau gambar dewa, begitu ya. Walaupun nggak sujud, tetapi itu patung dewa. Nah, tadi Bapak Pak Farhan sudah membacakan dari imamat ya. Nah, selama 2 hal itu tidak dilakukan, ya itu tidak melanggar perintah Allah. Artinya begini, kalau kita membuat suatu patung, tidak menyembahnya, kita tidak bersalah gitu loh, hanya sekedar membuat patung. Dan kalaupun kita tidak menyembahnya, kalau kita buat patungnya bukan patung suatu dewa, bukan patung sesuatu sesembahan, maka kita juga tidak berdosa. Misalnya kita buat patung kuda, ya buat seni, itu tidak berdosa karena kita kecuali kita menyembah patung kuda itu. Tetapi kalau kita membuat patung Dewa Kuan Im misalnya gitu loh, atau Dewa Shiva, nah itu tidak boleh gitu loh. Atau membawa ke dalam rumah kita patung dewa seperti, nah itu tidak boleh. Seperti itu. Dari saya rasa itu dulu. Silakan Pak Pras. Ya, aku rasa cukup biar supaya aku bisa ngomong sih. Cuman menurut aku cukup, kecuali kamu ada pertanyaan, biar pertanyaan boleh bisa lebih banyak ataupun waktunya nggak usah terlalu banyak. Oke, silakan. Silakan. Oh, tadi ada satu pertanyaan lagi ya. Apa yang kita lakukan ya untuk memenuhi perkataan silakan kamu itu kamu aja itu. Oh gitu ya, baik. Jadi begini, banyak sekali ya perintah Yesus yang paling dasar adalah saling mengasihi ya. Jadi kami Kristen itu harus menjalankan kasih. Nah, kasih itu banyak sekali ya, seperti yang Yesus ajarkan ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak orang lain ingin kita lakukan, dan melakukan kepada orang lain sebagian orang lain itu melakukan kepada kita dalam arti positif ya, bukan dalam arti negatif gitu. Nah, kemudian ya kita juga misalnya dibaptis seperti perintah Yesus Kristus dibaptis, kemudian kita juga memberitakan Injil seperti perintah Yesus Kristus. Kemudian kita juga percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Bapa sebagaimana Yesus katakan. Kemudian kita percaya bahwa kita juga berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan. Kemudian juga
kita mengikuti perjamuan kudus sebagaimana Yesus ajarkan. Dan saya rasa sih pada prinsipnya itu gitu. Perintah Yesus. Jadi sebenarnya perintah Yesus pada dasarnya adalah mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi diri kamu sendiri. Dan satu lagi ya perintah yang terutama ya yang yaitu Shema Israel yang Yesus bacakan di Markus 12 bahwa bahwa Allah itu esa. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke. Ya, kalau dibilang yang terakhir, apa yang harus kita lakukan banyak, Pak. Disuruh percaya kepada Allah, disuruh berharap kepada Allah, disuruh berkeyakinan kepada Allah, disuruh bermegah dalam Tuhan, disuruh mengenal Allah, disuruh mengingat Allah, disuruh mengucapkan syukur kepada Allah, disuruh memuji Allah, disuruh beribadah kepada Allah, disuruh memuliakan kepada Allah, disuruh takut kepada Allah, disuruh menghormati kepada Allah, disuruh mengasihi Allah, kemudian juga disuruh taat dan berserah kepada Allah, disuruh berdoa kepada Allah, mengaku dosa, merenungkan Allah, bersekutu dengan Allah. Jadi banyak sekali, Pak. Gitu. Oke, tinggal kamu nanti mau tanya apa boleh. Disuruh melakukan pengudusan, berubahlah oleh pembaruan budimu, menambahkan pada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara bukan hanya saudara-saudara sekelompok doang, kepada semua orang gitu. Banyak sekali, Pak. Saya ingin mengkanter ini jawaban dari Pak Antonius tentang masalah patung ya, Pak. Kalau kita baca di Keluaran 20 ayat 4 ya. Di situ jangan ada bagimu patung ya yang berada di atas, di bumi atau di lautan gitu kan. Udah jelas itu kan bukan dewa ya. Ya, itu satu. Yang kedua, Pak, kalau kita melihat Katolik, Pak, umat Katolik ya, dan umat Ortodok nih yang saya lihat nih, yang di salibnya itu ada gambar manusianya, itu jelas-jelas Pak udah membuat patung, bukan lagi Anda tidak akan Anda bukan hanya menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahkan dewa, bahkan Anda menganggap dia itu dewa gitu loh. Dewa itu kan sama aja dengan Tuhan gitu. Nah, ini mohon maaf ya, jadi jawabannya tidak mengena gitu loh. Nah, itu Anda berani nggak menyatakan salah kepada Katolik atau Ortodok kan? Saya yakin ya Anda ini mungkin ini Anda itu kan dari Protestan ya. Betul. Dari Protestan yang kan yang di dalam salibnya kan tidak ada manusianya kan seperti itu. Jawab ya. Padahal yang kalau saya lihat juga kan salib itu juga kan sama aja dengan patung itu kan simbol kutukan itu. Ya. Itu kan sama aja gitu. Apakah Anda berani nggak menyatakan bahwa ke mereka yang menaruh patung orang gitu yang tergantung itu gitu loh, bahwa mereka mengatakan bahwa itu adalah salah, bahkan itu saya lihat itu dicium-cium bahkan sama Paus sendiri, itu dicium, dimandiin gitu loh. Ya lanjut silakan. Sebelumnya saya ngomong dulu ya, saya kebetulan dari Protestan bukan dari Ortodoks dan Katolik. Kebetulan saya dari Protestan yang tidak pernah menggunakan salib, dan salib saya nggak pernah ada, patung-patung nggak pernah ada, gambar-gambar naga-naga juga saya buang semua kalau dikasih. Jadi saya orang yang bersih dari semua icon-icon seperti itu. Tetapi gini Pak, biarpun di gereja kita ngajarinya seperti itu, terutama di tempat saya ya, tetapi ada orang tuh yang memang punya hati itu seperti begitu Pak. Jadi Alkitab, wah, disimpan supaya ditaruh supaya selamat. Nah, kalau tidur ditaruh di dalam itu, ditaruh di bawah bantal. Kemudian padahal kita di gereja udah jelas ngajarinya tuh memberitahu, bahkan agak ekstrim kalau di tempat saya kebetulan ya. Tetapi manusia tuh ada yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan juga di Katolik, kalau mereka yang ngerti, yang saya tahu, itu mereka juga bukan menyembah, cuman adalah untuk supaya lebih gampang untuk pada waktu merenung dan mengingat gitu. Pada waktu mereka berlutut, mereka bukan menyembah kepada patungnya, tapi kepada Tuhan yang ada di dalam roh dan di dalam surga. Nah, tapi kemudian ada juga yang andai kata dia benar-benar nyembah, ya itu memang susah Pak. Ada orang yang karena memang dia nggak punya pengertian atau nggak mau dikasih pengertian, karena tetap sampai ke mertua saya aja kalau hari apa gitu, lagi pesta makan tahun baru Imlek, saya disuruh makan itu Pak, sayur itu, supaya sayur itu artinya itunya umurnya rezekinya panjang atau apa itu.
Susah, udah ngomongin berkali-kali, di gereja juga ngomongin berulang-ulang, ada orang yang seperti itu. Jadi kalau di gereja Katolik juga ada yang seperti itu, kemudian bahkan apalagi udah ada patung, kemudian mereka menyembah, ya itu berarti kesalahannya. Saya juga nggak ngerti apakah mereka diajarkan begitu. Yang saya tahu ya, dari mereka yang ngerti itu bukan menyembah, membuat patung tuh untuk disembah-sembah, bukan. Beda. Dan konteksnya kalau di perjanjian lama, orang zaman dulu tuh membuat patung ya tujuannya untuk penyembahan, karena zaman dulu kan beda sama kita zaman sekarang ya. Apalagi udah zaman makin maju ya. Jadi kalau menurut saya yang nggak boleh itu, yang utama adalah menyembahnya itu gitu. Bahkan Alkitab pun kamu anggap sebagai suatu berhala, sebagai itu bisa itu ngelindungin dari ini ya. Itu juga sebenarnya itu menjadi berhalanya, padahal sebenarnya yang melindungi bukan hal-hal seperti itu gitu. Oke, silakan Pak Antonius. Terima kasih ya. Saya kantor dulu ya. Saya boleh tambahin dulu nggak? Oh ya, silakan. Iya, jadi begini, saya namanya Pak Pras. Jadi kalau kami Kristen, kami membaca Keluaran 20 ayat 4 itu satu kesatuan dengan Keluaran 20 ayat 5. Ya, jadi artinya di sini saya baca sampai full ya. Di sini dikatakan demikian, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian ayat 5-nya dikatakan begini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau memang kita baca hanya ayat 4 saja, maka memang bisa disimpulkan seperti yang Bapak sebutkan tadi, tetapi kami memahaminya baik ayat 4 sama 5 satu kesatuan, membuat patung dan sujud menyembahnya. Jadi kalau kami melihat orang Katolik selama mereka tidak menyembahnya, kami tidak memandang berdosa, tetapi memang kami ada beberapa yang nggak setuju ya. Jadi pertanyaan Bapak ini kan udah pertanyaan ke hal yang membedakan Protestan sama Katolik. Dan kebetulan kami orang Protestan yang Bapak tanyakan. Nah, kami akan menjawab, ada sebagian orang-orang Katolik yang melakukan itu, menyembah ya, termaksud mencium ya. Kalau menurut saya itu tidak benar. Ini menurut saya ya, saya pribadi tidak benar gitu. Tetapi kalau sekedar membuat patung, sekedar ornamen, itu tidak salah gitu, karena dia tidak membuat untuk disembah begitu. Terus bagaimana dengan patung dewa? Patung dewa kan nggak boleh. Tetapi bagaimana dengan patung Yesus? Kalau patung Yesus itu patung Tuhan kami gitu loh. Ya, itu patung manusia. Sama patung manusia Yesus ya. Patung Yesus pun tidak boleh disembah. Ya, di dalam kami itu tidak boleh disembah, tidak boleh sujud karena itu patung. Begitu. Oke, saya boleh menanggapi jawaban dari Bapak tadi, Matius 26:28. Iya, silakan. Ya. Kalau Bapak baca satu perikop, inilah kenapa Bapak, saya selalu mengatakan bahwa pihak Anda itu ya, terutama debater-debater Kristen ini selalu berstandar ganda dalam memberikan jawaban. Ketika kami membawa satu ayat, mereka mengatakan bahwa jangan comot-comot ayat, gitu kan? Itu artinya berbeda. Nah, sekarang standar itu saya gunakan kepada jawaban Anda. Kita baca Matius 26 dari ayat 27 dulu lah. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Garis bawahi Pak, di 28-nya Pak, ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya. Paham nggak Pak artinya bahasa ini kalau dikorelasikan dengan yang di atas Pak? Ya, paham Pak. Artinya bahasa itu bukan darah yang berasal dari ini, metafor. Darah itu adalah kesenangan, anggur itu adalah kesenangan masa itu. Betul, saya nggak menolak itu. Ya, jadi jangan ini. Artinya di sini tidak ada secara spesifik dan clear yang mengatakan bahwa kalian akan selamat dengan terbunuhnya aku atau aku menjadi penebus dosa buat kalian. Karena kalau Bapak memaknai itu, Bapak akan blunder luar biasa. Kekristenan akan ambruk kalau Bapak memahami itu sebagai darah penebusan. Jelas di sini dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya. Artinya yang di cawan itu apa? Anggur. Dan anggur itu adalah bahasa kesenangan. Kalau Anda mengatakan itu adalah dibunuh secara penebusan, artinya kontradiktif jawaban Bapak dengan kenyataannya bahwa Yesus ternyata benar-benar dibunuh. Nah, kalau Bapak menyatakan pembunuhan itu adalah penebusan dosa itu dengan Yesus mati dibunuh itu, Bapak melawan berapa banyak ayat Pak? Di Imamat
Di kisah para di Matius juga ada. Bagaimana kejijikan Tuhan di Perjanjian Lama tentang pembunuhan. Ini nggak matching gitu loh Pak. Ya, nggak matching. Berarti Anda melakukan sebuah keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan yang lain. Apa itu? Melakukan sebuah keselamatan demi menebus dosa, penebusan dengan melanggar perintah yang lain. Tuhan tidak konsisten ini namanya. Jelas ini inkonsistensi. Di dalam Perjanjian Lama jelas pembunuhan adalah sebuah kejijikan bagi Hashim. Tetapi di ayat ini Anda mengatakan bahwa pembunuhan Yesus adalah sebagai keselamatan. Ya, ingin semat sedikit lah. Ya. Dan ayat Anda tadi dengan menjawab ayat ini adalah keblunderan yang luar biasa bagi Anda ketika saya menyuruh menunjukkan suatu ayat bahwa penebusan dosa adalah dengan keselamatan adalah dengan Yesus di salib atau penebusan dosa. Karena kalau itu Anda jadikan rujukan dan ayat ini adalah terlait, sudah blunder luar biasa. Kristen bisa hancur ambruk di sini, Pak. Ya, itu aja. Jadi, yuk kita berdiskusi dengan ini, dengan logika juga, bukan cuman transaksi ayat, tetapi bagaimana kita melogikakan sesuatu ayat adalah kenapa? Firman itu diturunkan kepada umat manusia, Pak. Jelas umat manusia harus memahami. Bahasa di sini jelas apa yang dengan apa yang ditawarkan kepada murid-muridnya adalah kesenangan. Dia tidak akan melakukan kesenangan. Nanti kelak di akhirat nanti kita melakukan kesenangan atau minum anggur bersama-sama. Ini nanya atau saya yakin Bapak sudah baca. Ya. Oke, udah bisa dijawab ya. Udah bisa Habis ini Gurunda silakan masuk Gurunda. Saya nyimak aja. Ditanggapin dulu boleh, ditanggapin dulu ini. Iya boleh. Aku jawab dulu atau kamu? Saya jawab dulu deh, singkat aja sih boleh. jawabnya. Okay. Jadi tadi Pak Farhan menarasikan bahwa kita salah paham. Ini sebenarnya ada kesalahpahaman dari orang Kristen. Jadi kalau Kristen memahami ayat ini, itu berarti hancur gitu loh fondasi Kristen. Nah, saya ingin mengatakan tidak ada kesalahpahaman di sini. Kita jelas yang salah paham itu Anda ini ada suara apa ya backgroundnya? Jadi benar. Ini Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus jelas mengatakan bahwa darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Ya, ini menggambarkan apa yang akan Yesus alami di kayu salib. Memang betul, ini metafora. Ada metaforanya betul. Dalam hal apa? Dalam hal anggur. Jadi metaforanya itu bicara di anggurnya. Pada saat kita meminum anggur, itu Yesus berkata, minumlah darahku gitu loh. Ya, inilah karena anggur ini adalah melambangkan darah yang akan ditumpahkan oleh Yesus Kristus. Disitulah metaforanya anggur itu. Jadi ini bukan bicara soal anggur yang menyelamatkan, tetapi bicara darah Yesus yang menyelamatkan, yang dimetaforakan sebagai anggur. Ya, jadi sekali lagi, ini perkataan Yesus apa adanya. Kalimatnya lagi Pak ya. Coba di situ Bapak logikakan, ganti di situ sebagai sebuah penebusan deh ya. Kalimat itu akan jomplang Pak, akan sangat aneh Pak. Silakan Pak, ya silakan. Cara untuk menguji interpretasi Bapak kan harus diuji dengan menempatkan kalimat itu. Silakan. Ya, jadi silakan. Gini Pak, begini, kita tidak comot-comot ayat itu kita baca satu kesatuan. Kita melihat semua lengkap ya. Jadi kita melihat ada metafora, kita melihat ada realnya. Jadi realnya itu memang di mana Pak? Realnya itu ada darah. Konteks di sini SPOK-nya mana Pak? Subjek, predikat, objeknya dan underline dari ayat ini yang mana Pak? Yang menatakan bahwa Yesus adalah penebusan dosa dari itu. Iya, karena Yesus mengatakan ya Yesus ayat, sebab inilah darahku kan. Iya. Oke, kita kupas kita ini satu-satu. Darahku di sini. Yang maksud Bapak ini metafora atau electrolytes? Enggak, ini beneran ya. Yang metafora itu anggurnya. Pada saat Yesus berkata, inilah anggur. Darahku, darah perjanjian. Oke, Bapak mengatakan bahwa ini beneran darah Yesus yang dimaksud. Iya, jadi anggurnya yang itu ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebentar, dengar dulu ya, dengar. Anggurnya itu adalah metafora dari darah Yesus. Tetapi yang realnya itu penumpahan darah Yesus itu yang real. Ya, jadi Yesus itu memberitakan kematiannya pada saat dia mengatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu real semua. Darah yang akan ditumpahkan sama pengampunan dosa itu real. Bapak. Kita rubah ini, darahku ini sebagai darah real, kita rubah di bawah kalimatnya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, yang ditawarkan tadi ya, cawan yang ditawarkan ya Pak ya, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya, cawan ini isinya anggur yang Bapak bilang bahwa itu adalah metafor dari darah Yesus asli ya. Bapak lihat,
kalimat selanjutnya. Akan tetapi aku berkata kepada lu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi. Apakah ada orang, kalau itu adalah darah Yesus, Yesus akan meminum darahnya sendiri? Dracula dong, Pak. Bukan, Bapak salah memahami, bukan begitu, Pak. Jadi begini, ayat ini Coba bicara. pelan-pelan deh, Pak. Sebentar, Pak. Biar saya jelasin, Bapak. Ini kalau Bapak dengar aja, jawabnya Bapak dengar biar paham. Gitu orang loh. nggak mau diterangin gimana, dilawan terus. Betul, gitu. betul. Bapak dengar aja. Ya, jadi saya begini. dengarkan. Ini bicara tentang perjamuan kudus. Ya, ini bicara Yesus melakukan perjamuan, mengadakan perjamuan dengan para murid-muridnya. Yesus berkata, aku tidak akan minum lagi pokok anggur. Yesus bicara bahwa dia tidak perjamuan yang akan dialami, yang diadakan bersama murid-muridnya itu adalah perjamuan tahir. Dia tidak akan lagi mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya sampai nanti di surga. Begitu ya. Jadi itu yang dimaksud ayat 29. Tapi Pak Yesus mengatakan bahwa anggur di dalam perjamuan itu melambangkan darah gitu. Sebab dia bilang inilah darahku, darah perjanjian. Jadi ini adalah perjamuan kudus ini menggambarkan yang memberitakan kematian Yesus, ya, pada saat Yesus menumpahkan darah. Jadi anggur itu melambangkan darah yang akan ditumpahkan. Metaforanya adalah anggur. Realnya adalah darah yang akan ditumpahkan nanti pada saat Yesus disalib. Itu adalah nubuatan ya, Pak ya. Saya mencoba memahami alur berpikir Bapak. Oke, saya akan menempatkan itu. Darahku ini adalah nubuatan, ya. Darahku ini ditempatkan di mana, Pak? Di cawan ini, Pak ya, karena ditawarkan kepada muridnya, Pak ya. Ya. Sebagai metafora anggurnya, Pak, gitu. Anggurnya ini struktur berpikir Bapak saya coba ini ya. Ya. Cawan ini darahku ditampung di cawan. Artinya di sini darah anggur yang ditaruh di cawan ini adalah metafor dari darah Yesus. Sebagai nubuatan nanti ke depan, betul? Iya. Betul. Nah, Bapak kalau ini, Pak, minum lagi, Pak. Bapak coba bayangkan, tadi saya mencoba mengunderline dari kalimat Bapak ya, bahwa saya memahami pola pikir Bapak mau arahkan kemana argumentasi Bapak, bahwa darah itu adalah sebagai metafora dari darah asli Yesus nanti disalib ya. Sekarang kalimat itu kita skip dan kita simpan di dalam memori kita. Kita baca ayat ini dan nanti kita korelasikan dengan ayat yang kita simpan di dalam kepala kita. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi. Metafor atau asli, Pak? Atau literal, Pak? Itu asli, bukan metafor. Itu asli. Nah, ya. Sekarang minum lagi ini asli. Bapak bilang nggak akan minum lagi ya. Ya. Berarti kalau Bapak bilang kayak gitu, darah di sini maknanya ini adalah apa, Pak, dalam SPOK, Pak? Itu adalah keterangan, Pak. Enggak, gini Pak. Yesus bicara dua hal. Yesus bicara dua hal tentang penumpahan darahnya, sama perjamuan kudus, sama prosesi perjamuan itu. Enggak, Bapak belum memahami alur. Enggak, saya paham. Bapak ingin membawa saya ke pola pikir Bapak. Bukan, gitu Pak. Loh. Ini, Pak. Kalimat ini justru kalimat di atas, kalau Bapak maknakan seperti itu sangat kontradiktif dengan ayat selanjutnya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi. Kalau Bapak mengatakan bahwa darahku ini adalah literal, bahwa itu darah Yesus, apakah mungkin kata tidak minum lagi? Apakah sebelumnya Yesus meminum darahnya sendiri? Jadi begini Pak, Bapak gini, namanya analogi, Bapak nggak bisa semuanya diambil begitu. Yang dianalogikan oleh Yesus itu sebatas darah yang akan ditumpahkan, yang dilambangkan oleh anggur. Tetapi bukannya berarti Yesus meminum darah sendiri seperti yang Bapak pikirkan itu, bukan. Oke, coba sekarang kalau Bapak dengarkan, kalimat ini akan jadi sangat flamboyan, sangat bagus kalau dikatakan bahwa ini adalah sebagai kebahagiaan, metafor dari kebahagiaan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darahku di sini adalah segala apa yang kuperintahkan dan apa yang aku ajarkan kepada kamu sebagai penebusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, dari mulai sekarang aku tidak akan minum lagi. Aku tidak akan bersenang-senang lagi. Hasil pokok anggur ini sampai pada hari meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini artinya di akhirat atau di dunia, Pak? Ini siapa, Antonius? Sebentar aku jawab. Ya, silakan Pak. Ini artinya di akhirat atau di dunia? Enggak, dia bereksegesi sedang senang-senang di sini, Pak. Gini, sebentar ya. Kasih kesempatan kita jawab. Ya.
Oke. Ayat 29 itu berbicara Yesus tidak akan minum lagi, gitu ya. Kan benar kan? Yesus itu kan mati kan? Ya. Dan akan datang when I drink in it new with you. Nah, jadi dalam keadaan yang baru, Pak, di dalam kerajaan Bapa. Jadi bukan lagi berhubungan dengan penebusan lagi. Di dalam sesuatu yang baru, Katanya Pak. tidak bisa memisahkan ayat 1 dan ayat 1 perikop, Pak. Kalau kita baca di sini, Bapak, ya, Ini Pak, Pak, pengertian tidak bisa dipisahkan perikop tuh setiap ayat itu harus dilihat pengertiannya seperti apa. Kalau pengertiannya udah jelas, ya kita ngikutin tuh teksnya lagi bicara apa. Nah, tapi teks itu tidak boleh dimengerti di luar daripada konteks. Nah, itu harus Oke, dilihat. sekarang Ada konteksnya juga yang apa di Ya, teks, sini? jadi gini Pak Saya tanya Farhan ya. konteksnya itu Justru- konteksnya justru tidak ada kami- di dalam ayat itu. Ada yang sebentar, seperti ya. itu. Sebentar Bukan Pak Farhan. semuanya digabung jadi satu. Ya betul Pak Pras. Sebentar Pak Farhan. Jadi gini, sebenarnya justru kami tidak memahami pola pikir Bapak gitu. Pola pikir Bapak itu di luar teks sebenarnya kalau saya pahamin ya, karena teksnya jelas. Justru saya menggunakan Ini- teks, Pak. Enggak, Bapak beresegesis Pak. Bapak sedang beresegesis bahwa Yesus sedang bersenang-senang lalu menghubungkan Bukan. perjamuan itu Ini dengan sedang jamuan terakhir kan, bersenang-senang peristiwa begitu. jamuan terakhir kan? Betul. Tapi Nah, jamuan kalimat ini terakhir itu jelas Pak. Jadi Awan gini Pak, itu, Pak. kalimat ini Oke. jelas. Ada dua Saya hal coba Pak. bantu dulu Saudara Antonius untuk menjelaskan kepada Farhan. Karena saya sering menjelaskan si Farhan, dia langsung cepat mengerti kalau saya terangkan. Dengarkan Kau Farhan ya. dosen ini. Dengarkan Farhan ya. Baca itu mulai ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Yang diambil apa Farhan? Roti kan? Nah, itu roti, murni roti. Lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Roti yang dipecah-pecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah. Nah, ini baru masuk kepada bahasa metafora. Itu warna merah itu. Itulah yang disebut dengan ambillah, makanlah. Roti tadi itu disebutlah itu dalam bahasa metafor tubuhku. Ya, Oke. Ntar dulu, biar kamu paham. Baru masuk ke poin yang ke-27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Lihat nih, cawan itu biasanya untuk minum air. Sebentar. Ini Brethren Pras sama Brethren Antonius nggak apa-apa. Kekristenan yang lain ikut masuk ngejelasin. Saya bingungnya justru kok kalian memberikan orang untuk bicara. Kalau kalian boleh ya terserah. Kita ikutin Ya, aturan itu dia yang makanya Bapak aku, tetapin saya aja. yang punya- aku mute soalnya, aku udah mute. Sebentar, yang punya Zoom kan kamu, bukan aku. Itu dia makanya aku nanya dulu kok bisa Nggak masuk apa-apa, dia nanti ngomong. juga Tapi saya ini Aku juga bingung. Aku nggak Dengar tahu kok bisa ada Ya udah, orang nanti luar. habis ini Justru aku Gurunda, bingung biarin. dengan kalian, bukan Iya. aku. Dulu. Nanti habis ini Gurunda. Iya. Nggak apa-apa kita sebentar Afwan dikit banget. Brethren terangkan ini dialog terschedule ya, Gurunda Zuma, Akhina Farhan, Kang Ade dengan siapa? Brother Antonius sama siapa? Brother Pras. Jadi nanti terangkan ya. Harap bersabar dulu. Kita dialognya lanjut. Terangkan ikut dialognya Iya, nanti. karena Gitu. Farhan perlu Ya, sekarang- diajarin, jadi dia Enggak nanti ini kok bisa buka mute-nya jangan diaktifin. Jadi kan ganggu nantinya. Yuk silakan untuk yang berdialog. Mari. Aku Waktu siapa tadi ya berarti? Waktu Boleh, kekristenan kan? ya. Silakan Brother Pras. Ya. Aku rasa udah cukup ya diterangkan. Kalau kita mau ngeribet kayak seperti tadi itu ya nggak selesai. Mau 1 jam juga nggak selesai. Ya tinggal penonton aja lihat. Kemudian kalau dia kurang jelas minta ayat tambahan baru kita kasih. Kalau Iya, cuma debat-debatin betul. gitu nanti ke prinsip-prinsip penafsiran, masa saya mau ngomongin 1, 2, 3, 4 prinsip penafsiran. Pertama adalah konteks, kedua adalah Oke, masalah Pak implisit, Pras, saya coba nerima deh ya. ketiga jawaban masalah saya. apa. Nanti kita elaborasi lagi lebih dalam Ya, ya. benar-benar. tentang penebusan. Nggak Oke, apa-apa, saya tinggal coba penonton underline aja kalimat dengar. Bapak tentang darahku tadi. Nanti akan saya kasih bukti lagi ayat bagaimana Yesus berkata tentang penebusan ya. Silakan Gurunda, dilanjut Gurunda. Cakep. Kang Jul, saya sedikit saja. Saya belum Iya kelima. Kang Adi, sorry. Maaf Kang Jul ya. Ya saya bukan nggak mau jawab ya, cuman kalau diperpanjang jadi yang lain-lainnya semua nggak bisa jawab kan ya. Iya Jadi Pak saya Pras, selesai. gini Bener kok, Pras, bener kok. sebenarnya Kalian punya hak untuk tidak menjawab kok. Kalau misalnya udah nggak menjawab ya kita nanti kan Enggak, lanjut gini. pertanyaan berikutnya. Boleh, kita sebenarnya Antonius udah terusin. jawab. Justru saya nggak paham gitu pola pikirnya. Jadi
kenapa dia bilang itu bukan darah beneran? Saya nggak paham gitu loh. Apa Ya, hubungannya dengan ayat 27? maksud aku begini, kalau Gitu. misalnya menurut kalian penjelasan udah cukup dan pertanyaan menurut kalian berulang, ya kalau misalnya nggak mau jawab ya nggak apa-apa gitu. Gitu loh. Enak Iya, kan? saya sebenarnya saya sih rasa udah cukup jawab gitu. Tetapi karena ini dibikin polemik, saya sendiri juga jadi belum paham sebenarnya apa gitu. Kenapa dia menolak bahwa itu darah beneran karena ayat 27. Oh, Saya belum lihat logikanya gitu loh. Sebenarnya terus terang begitu dari tadi. Afan Jadi Gurunda belum host toh. logikanya di mana gitu. Itu saya masih belum bisa ikutin logika dia gitu loh. Ya. Saya coba ngikutin untuk sementara. Pak Antonius, saya belum kanter ya, belum klimaks tentang permasalahan arca atau patung itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebagai apapun jawaban Anda ya, saya menghargai ya sebagai itu jawaban, walaupun ya memang saya nggak kurang puas juga gitu kan. Karena kan di situ kan sudah jelas ketika jangan membuat patung, ya udah jangan buat patung. Apapun itu patungnya ya udah jangan buat, mau itu disembah atau tidak. Kalau ada larangan jangan, ya udah jangan gitu kan. Itu kan harga mati kan kalau saya melihat di ayat, apalagi saya membaca di Mazmur 114 ya. Udah jelas di situ ya. Terus ini Pak, gini ya. Kalau saya membaca di dalam Roma 1 ayat 23, mohon maaf Kang Kores bisa share screen nggak? Enggak dong. Ini aku nggak HP, ini laptop. Oke, saya aja yang share screen ya. Tafadhol. Ayat 23 nih. Mohon maaf Kang Jo ya, agak ini sedikit. Roma 1 ayat 23. Kita baca Roma 1 ayat 23 nih. Mana Roma 1 ayat 23 tuh? Nah, ini nih. Roma 1 ayat 23. Nah, saya mohon izin saya bacakan ya. Mereka menggantikan kemuliaan ilah atau kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Saya bacakan dari ayat 22 ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan ilah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Berarti di sini yang tidak panah adalah ilah ya kan? Yang panah adalah manusia, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Konteks di sini kalau saya melihat ya, saya bukan menafsirkan ya. Ini yang disebut bodoh oleh Saul Tarsus sendiri, ini kalian gitu loh. Karena apa? Kalian menyamakan ketuhanan ini sama aja menggambarkan bahwa Tuhan Anda itu manusia. Ya, ini yang disebut Saul Tarsus bodoh itu kan, Anda kan menyembah manusia kan satu. Terus binatang-binatang yang berkaki 4. Anda menganggap bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah ya. Kalau saya berbicara tentang Wahyu 14 ayat 4. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Belum di Wahyu 21 ayat 22 banyak lah ya, bahwa Yesus itu direpresentasikan sama dengan anak domba gitu kan. Itu kan sama aja dengan menggambarkan itu binatang yang berkaki 4 ya. Terus dengan burung ya. Kalau saya membaca tentang burung, mungkin inilah anakku yang kukasihi kebenarannya, terus langit terkuak dan ada roh burung merpati, itu yang kedua. Berarti menggambarkan binatang burung kan. Yang ketiga, hewan yang menjalar. Nah, kalau hewan yang menjalar itu ada di apa ya? Statement Yesus itu di mana tuh ya? Dia akan meninggikan gitu kan, meninggikan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun ya, itu binatang yang menjalar itu kan. Ya kan, itu kan udah lengkap lah gitu. Jadi yang dikatakan oleh yang mohon maaf. Berarti Saul Tarsus ketika mengatakan bodoh ini ya kalian sendiri gitu kan. Yang merepresentasikan gitu kan. Hal seperti ini. Ya silakan. Ya Pak Pras, saya dulu ya Pak Pras ya. Boleh. Karena ini menarik nih. Ini ada logika falasi yang dibawa, logika melingkar. Saya sebenarnya simpel aja. Saya sebenarnya mau tanya, di mana sih Paulus pernah bilang Yesus bukan Tuhan gitu loh? Karena kan premis kalian bahwa kami menyembah manusia itu kan karena kami mentuhankan Yesus. Anda membawa surat Paulus gitu untuk menunjukkan bahwa Paulus bicara menyindir kami orang Kristen karena kami menyembah Yesus, karena kami mentuhankan Yesus. Makanya saya tanya balik, di mana perkataan Paulus bahwa Yesus bukan Tuhan gitu loh? Ya ini jelas ini logika melingkar, bukan logika melingkar, ada logika falasi. Anda menggunakan premis Anda yang Anda bentuk bahwa kami menyembah manusia, Anda gabungkan
dengan firman Allah, dengan surat-surat Paulus itu salah sekali. Kami tidak menyembah manusia, tidak ada di dalam kami ya kredo kami bahwa kami menyembah manusia. Keyakinan bahwa kami menyembah manusia itu diciptakan oleh para polemikus Muslim, bukan kami. Ya kami tidak pernah. Apa kamu pernah melihat kami sujud menyembah ke arah kuburan Yesus? Apakah kamu pernah melihat kami sujud ke arah patung Yesus? Ya mungkin ada lah, tapi itu salah. Apakah kami pernah lihat kami sujud ke arah mana gitu, yang ke arah jasad Yesus? Nggak ada. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran kepada Yesus Kristus yang ada di surga, karena dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Allah. Bukan karena dia manusia, bukan karena faktor kemanusiaannya. Kalau Yesus sebagai Sang Firman tidak datang sebagai manusia, kami tetap menyembahnya. Karena Yesus firman itu adalah ya Yod He Vav He, ya itu sama. Jadi bukan karena faktor kemanusiaannya kami menyembah Yesus. Yesus bukan dijadikan oleh Tuhan oleh kami. Jadi itu semua premis-premis itu adalah premis kalian, itu buatan kalian. Nah sekarang Roma 1:22 sampai 25 ini bicara menggantikan kemuliaan fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana, burung-burung binatang, dalam konteks menyembah mereka. Ini kita bisa baca di ayat 25 ya, disebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji. Jadi sekali lagi ini bicara kalau kita menggantikan kemuliaan Allah, menyembah yang selain Allah ya, menyembah makhluk fana, baik itu manusia, baik itu burung-burung, binatang dan apapun yang kita sembah di kolong langit ini selain Allah, itu sudah berhala ya, sudah musyrik ya, istilah kaliannya gitu ya. Itu kami tidak begitu ya. Ini sama yang tadi saya jelaskan bahwa perintah Allah itu jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Jadi sama seperti ini gitu ya. Silakan Pak Pras. Enggak, udah cukup. Enggak apa-apa. Oke Pak, saya akan terlagi Pak. Oke, berarti bahwa Anda mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan kan? Karena Enggak. Yesus itu kan manusia kan? Loh, kok nggak dengar kebalik? Saya mengatakan di mana Paulus di dalam surat-suratnya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena kan Anda menarasikan bahwa Paulus itu sedang menegur kami karena kami menyembah manusia gitu loh. Mohon maaf. Anda jangan bertanya balik ke saya, justru saya yang bertanya. Karena ini premis Anda. Ini premis Anda loh, bahwa Paulus sedang menegur kami. Karena kami menyembah manusia, itu dua premis Anda itu. Makanya saya tanya balik. Anda bawa surat Paulus untuk menegur kami. Sekarang saya tanya, apakah Paulus? Sebentar. Kan Yesus sendiri kan ngomong bahwa itu adalah dia sendiri adalah anak manusia. Ya Betul. berarti kan penggambarannya kan manusia kan? Tetapi Betul itu nggak? juga berkata bahwa dia adalah Bapa. Begitu. Enggak, saya tanya, apakah Yesus itu adalah manusia? Yesus datang sebagai manusia. Jadi benar, Yesus punya kodrat manusia. Bukan, Anda salah paham gitu loh. Kami menyembah Yesus, kami menyembah Yesus, ya gini. Ada logika yang salah dalam konsep Anda dalam hal menyembah. Kalau gini, konsep Allah gini. Kami bukan menyembah Yesus bukan karena dia manusia. Kalau ada faktor manusia, Gini loh, Bapak mesti tahu di dalam Alkitab Yesus itu bukan hanya manusia juga Allah. Jadi dia adalah manusia Allah manusia. Yesus itu manusia. Saya membawakan logika. Ganti yang ngomong deh. Gini, jangan ngomong bareng. Anda duluan deh, 1 menit. Aduh, ketelan suaranya Kang Ade. Ya, sambil kita menyegarkan dan sudah kita nantikan juga, ini apa yang dibawakan Kang Ade mengenai penyembahan manusia. Akan kita dengarkan elaborasi dari Gurunda yang kita hormati. Nanti saling berlanjut ya. Gurunda silahkan masuk dulu Gurunda. Berikan penyegaran, tafadhal. Baik, suara saya kedengaran? Canggih, jelas, clear. Baik, terima kasih. Jadi ketika berbicara mengenai darah manusia, yang perlu dipahami di sini adalah orang Yahudi. Ya, jadi bukan orang belakangan ya, atau penumpang gelap. Jadi orang-orang Yahudi itu akan sangat jijik dengan pandangan penyembahan dewa-dewa mitra dan sejenisnya. Karena meminum darah itu adalah merupakan sesuatu yang paling pantang dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang taat kepada Taurat. Ini dulu yang harus dipahami. Jadi ketika ada orang yang bangga dengan konsep Kristen dalam agamanya minum darah dan makan daging manusia, itu perlu dipertanyakan. Nah, sementara kalau melihat daripada kurban atau korban, di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel, di dalam imamat
17 nomor 21 sampai 22, Harun itu diajarkan bahwa dia harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing yang jantan, yang hidup, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan dan kemudian melepaskan di padang gurun. Ini konsep cara penyelamatan, cara penebusan dosa di dalam pengajaran Nabi Musa. Lalu kemudian di dalam Imamat 23 nomor 27 juga sama. Lagi-lagi binatang yang dijadikan sebagai acuan untuk kemudian sebagai penebus dosa. Lalu kemudian ketika dianggap Yesus itu darahnya adalah merupakan cikal bakal, adalah nubuatan yang ada dalam kitab Kejadian untuk menggambarkan Tuhan datang mengorbankan dirinya dengan darahnya, maka kambing ini, domba-domba ini juga Anda harus tuhankan. Darahnya loh, menghapus dosa loh mereka. Korban-korban yang mati oleh karena penebusan dosa terhadap Bani Israel, darahnya itu mau dikemanakan? Enggak dianggap Tuhan gitu. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, saya banyak melihat teman-teman ini hanya mengedepankan pengajaran Paulus. Yehezkiel 18 nomor 9, hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itu adalah orang benar. Ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi orang yang hidup di dalam ketetapan, mengikuti peraturan Tuhan, itulah orang yang pasti hidup di dalam cerminan pengajaran Tuhan. Yehezkiel 20 nomor 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Lalu kemudian diterangkan lagi dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Ada lagi di dalam Malikiya 4 nomor 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh umat Israel, yakni berkaitan dengan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumku. Ada lagi? Ada. Diterangkan dalam Kejadian 26 nomor 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-hukumku. Jadi hal yang paling dahsyat diajarkan oleh pengajaran para Bani Israel ini adalah ketetapan Tuhan yang tidak mungkin kemudian dihilangkan dengan darah manusia. Ulangan 17 nomor 11, menurut petunjuk yang diberikan kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan kepadamu, haruslah engkau berbuat, janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri dari keputusan-keputusan yang diberitahukan kepadamu. Ini perintah. Nah sekarang yang mana yang harus kita percaya? Ajaran Paulus kayak mengajarkan membunuh manusia, darahnya diminum, dagingnya dimakan. Ini dulu yang perlu dikaji dengan baik. Lalu kemudian terkait dengan perkataan Yesus, juga seirama dengan apa yang diterangkan oleh saudara saya tadi, Akhi Farhan. Di dalam pengajaran Yesus itu diterangkan di dalam Yohanes 6 ya. Orang-orang Yahudi itu bertanya. Oke, silakan. Silakan Anda bantah. Kenapa pengajaran. Jadi terlalu poinnya kalau terlalu banyak nanti jadi terlalu bias atau tapi kalau kamu mau lanjut nggak apa-apa. Kalau bisa jangan terlalu banyak poinnya, 3 poin udah cukup. Ini masih satu poin, kawan. Ini masih satu poin. Oke. Iya, ketetapan Tuhan kepada Bani Israel tidak akan pernah dirubah. Nah, kemudian pengajaran Yesus terkait dengan apa yang berkaitan dengan daging dan darahnya itu, orang-orang Yahudi pada masa itu tidak suka dengan perkataan-perkataan Yesus tentang itu. Misalnya dalam Yohanes 6 nomor 52. Bagaimana orang ini bisa memberikan dagingnya untuk kita makan, kata orang Yahudi. Nah, lalu kemudian Yesus menerangkan lagi di data-data selanjutnya, nomor 53 sampai 56, kalau kalian tidak makan daging putra manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan mendapatkan kehidupan. Siapapun yang makan daging saya dan minum darah saya akan mendapatkan kehidupan abadi. Daging saya adalah makanan yang sejati, dan darah saya adalah minuman yang sejati. Siapapun yang makan daging saya dan minum darah saya akan tetap bersatu dengan saya. Apa yang dimaksud Yesus di sini?
bisa dilihat dalam Kejadian 9 nomor 4. Tetapi jangan makan daging yang masih ada darahnya, yaitu nyawanya. Di dalam Imamat 17 nomor 10, kalau ada siapapun entah orang Israel atau orang asing yang tinggal di antara kalian yang makan darah apapun, aku pasti akan menolak orang itu karena dia akan kubunuh. Ini pengajaran. Berarti apa yang diterangkan oleh saudara Farhan itu betul. Itu hanya hiasan itu darah. Bukan berarti darah adalah betul-betul dia harus dibunuh, lalu kemudian darahnya diambil, dagingnya diambil. Bukan seperti itu. Jadi kembali kepada poin saya yang pertama, bahwa ketetapan berupa hukum Taurat, yaitu berisi firman dan ketentuan hukum-hukum Tuhan, itu tidak bisa dirubah. Karena Tuhan sendiri menerangkan itu di dalam kitabnya Bani Israel. Silakan. Pak Pras, mau saya dulu atau kamu dulu? Ayo dulu boleh. Oke ya, saya singkat aja sih. Pertama tadi Bang Suma mengcompare antara minum darah yang disampaikan oleh Yesus Kristus dengan larangan meminum darah di dalam Torah. Jadi saya ingin katakan, apa yang Pak Suma compare itu tidak relevan. Kenapa? Apa yang Yesus katakan itu sifatnya metafora. Jadi kami Kristen itu tidak meminum darah dan tidak makan daging. Apakah kami boleh makan darah dan daging? Itu tidak bicara soal itu. Tetapi intinya apa yang Yesus katakan bukanlah sama dengan memakan daging dan minum darah dalam arti yang real ya. Jadi tidak bisa di-compare dengan imamat tersebut. Karena imamat itu bicara makan daging dan darah yang real. Nah kemudian poin kedua, masalah ketetapan dengan Bani Israel yang tidak berubah. Jadi begini, kita sepakat bahwa hidup kekal itu adalah dengan percaya, ya. Dengan percaya itu, otomatis konsekuensinya kita melakukan semua ketetapan Tuhan. Jadi ayat Yeskiel yang Pak Zuma sebutkan tadi, itu kami juga sepakat, kami imani. Cuman memang ketetapan yang kami lakukan tidak sama dengan ketetapan yang orang Israel jasmani lakukan. Karena yang kami lakukan adalah perjanjian baru. Ya, jadi Allah sendiri mengatakan bahwa ada perjanjian baru dengan orang Yahudi, orang Israel. Yang dimaksud orang Yahudi Israel itu adalah Yahudi Israel rohani, yaitu dengan kami. Nah, kami ini adalah orang Israel atau orang Yahudi rohani. Jadi ketetapan kami tidak sama, ketetapan kami adalah ketetapan di dalam perjanjian baru. Ketetapan orang Israel jasmani adalah ketetapan di dalam perjanjian lama. Ya, dan memang Torah itu tidak dihapuskan. Ya, ini kita sudah sering bolak-balik bahas, tetapi orang yang hidupnya di dalam Yesus Kristus tidak lagi istilahnya dibebankan hukum Torah karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus tanpa menghapus hukum Torah itu sendiri. Ya, silakan Pak Pras. Ya, jadi gini, melakukan kehendak Tuhan, melakukan ketetapannya. Kemudian kita lihat di dalam kenyataannya, benarkah melakukan kehendak Tuhan, melakukan ketetapannya, dapat dilakukan oleh manusia? Ternyata manusia tetap jatuh dalam dosa. Karena itu, di dalam perjanjian lama, kita sudah lihat semua contoh itu. Karena itu tetap ada perlu penebusan melalui darah kambing tadi dan binatang. Tetapi apakah benar darah kambing bisa melakukan penebusan? Kita lihat bahwa kalau bisa kenapa tiap tahun harus dipersembahkan gitu untuk dosa-dosanya lagi. Itu semua hanya untuk mengingatkan kalau kamu tuh ada dosa dan ketetapan yang Tuhan berikan itu memang manusia nggak bisa lakukan. Gitu loh. Jadi makanya ketetapan dan mengikuti ketetapan Tuhan itu tidak bisa membawa manusia kepada hidup. Karena upah dosa tetap adalah maut. Nah, kemudian darah yang dikorbankan itu apa sih? Bukan darah dikorbankan untuk mendapatkan berkat, tetapi itu adalah menggantikan. Yang harus dihukum siapa sih? Kita, manusia berdosa. Itu nyawa bukan? Nyawa kan? Nyawanya kamu, nyawanya saya, nyawanya semua orang. Semua orang berdosa, upah dosa adalah maut. Nah, kematian. Oleh karena itu, pengorbanan Yesus itu bukan persembahan korban untuk mendapatkan berkat dan sebagainya. Dia menggantikan kita. Kita yang harusnya mati sehingga tidak usah mati. Kita yang harusnya terkutuk karena melanggar ketetapan-ketetapan itu tidak menjadi terkutuk. Kita mendapatkan pengampunan karena dia sudah menanggungnya buat kita. Lalu setelah kita percaya diberikan rohnya gitu loh, dan dipimpin kepada kehidupan yang selanjutnya, dan penebusannya itu berlaku untuk kita selamanya gitu. Jikalau kita mengaku dosa kita setiap kali kita berbuat dosa, ya kita akan mendapatkan pengampunan.
Dan tetapi orang kalau sudah memiliki benar-benar memiliki pengampunan dari Tuhan dan benar-benar ada lahir baru, maka dia akan takut berbuat dosa. Semakin berbuat dosa, semakin akan takut dan akan makin maju di dalam kerohaniannya. Karena tuntutan Tuhan seperti itu di dalam kita, gitu loh. Jadi hukum Taurat itu bukan sebagai ketetapan yang di luar, tapi sebagai sebuah tuntutan yang di dalam, gitu loh. Jadi itu yang terjadi, gitu. Jadi kita lihat bahwa korban daripada Yesus Kristus mengeluarkan darah itu adalah karena yang harus dihukum, yang harusnya mati itu kita. Tapi Kristus telah menanggungi bagi kita. Ketetapan itu tidak berubah, tetapi karena manusia tidak mampu melakukan semuanya itu, sehingga mengikuti ketetapan itu tidak bisa mendapatkan manusia mendapatkan kehidupan. Karena upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan harus menanggungnya, menggantikannya buat kita. Karena siapa kita? Kita adalah ciptaannya. Boleh gak Tuhan menebus ciptaannya? Boleh dong. Kalau kita punya anak melakukan kesalahan, saya tabrak mobilnya Zuma, boleh gak saya menebusnya? Untuk kesalahan anak saya menabrak mobil you? Boleh dong. Gitu. Itulah yang Tuhan lakukan. Karena memang kita gak sanggup. Gitu. Kita anak-anak yang memang gak sanggup, tidak mampu melawan kuasa dosa itu. Itulah yang terjadi gitu di dalam keselamatan Kristen. Oke, sudah. Ya, silakan. Saya boleh bantah ya bahwa yang kita underline tadi adalah pendapat dari pihak Kristen bahwa keselamatan hanya ada ketika mengakui Yesus, penebusan melalui Yesus. Sekarang saya share screen ya. Saya share screen di Matius. Apakah benar bahwa keselamatan hanya ada di dalam darah Yesus, penebusan Yesus? Di dalam Yohanes 5 nomor 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, ini kelak di akhirat ya, saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik ya akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kalau orang mengetahui alur dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam KBBI. Jelas kalau di dalam Matius tadi 26 ayat 28 tadi ya, itu lebih jelas mana, lebih clear mana dengan ayat itu. Artinya keselamatan bukan ditentukan oleh penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di tiang salib, tetapi adalah berbuat baik. Ini konsep yang diakui Yahudi juga, diakui Islam juga. Di dalam Islam ayat apa? Saya kasih ayatnya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wal musholihati sadkhul jannati tajril min mustaqarril laha khalidina adhar khalidina fiha abadan. Wadullahi haqqo wa man asdaqu minallahi qilan. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan telah akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Garis bawahi, beriman dan mengerjakan amal kebajikan, artinya berbuat baik. Ini ajaran yang benar. Ini ajaran yang lurus. Ya, ayat yang metafor tadi, kalau dalam ilmu ranah diskusi akademis, ketika ada sesuatu yang ambigu, masih abu-abu, yang menerangkan adalah ayat yang clear. Coba bantah ayat tadi. Clear gak? Dari sisi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu ayat clear. Menerangkan bahwa yang masuk surga kelak, ketika di hari kebangkitan, yang berbuat baik akan masuk surga, yang berbuat jahat akan masuk neraka. Ini namanya konsep keselamatan yang benar. Bukan hanya di dalam Islam, bukan hanya di dalam Kristen, bukan Kristen, Nasrani yang diajarkan oleh Yesus, Isa alaihissalam, berbuat baik. Di dalam Yahudi, sebentar, kan berdua. Silakan, ya, saya udah, boleh. Silakan Gurunda. Ya, baik. Satu-satu aja, biar gampang jawabnya. Tadi kan Anda dua-dua, ya. Silakan Bang Gurunda. Ya, saya sedikit aja, Bang. Jadi sekali lagi, pola yang kemudian diajarkan oleh umat Islam adalah pola yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam konsep keselamatan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Adakah dia mengajarkan konsep keselamatan? Ada. Lalu bagaimana Tuhan yang mengutus beliau?
mengajarkan keselamatan kepada Yesus. Diterangkan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 7, ya, nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti poin yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus adalah mengikuti, melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Lalu kemudian Yesus terangkan dalam Matius 19 nomor 17. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, syaratnya apa menurut Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Ini loh, perintah Allah yang mana ini yang dimaksud oleh Yesus? Perintah Allah tentu yang datang kepada Bani Israel. Apa itu ketetapan-ketetapan? Nah, ketika saudara tadi mengatakan kami diberikan perjanjian baru, yaitu mengimani hidup di dalam Yesus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan perjanjian baru Allah itu adalah apa yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Makanya dalam Matius 5, tidak setitik pun dihilangkan. Barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, apa upahnya menurut Yesus? Jelas di situ. Sebelum langit dan bumi ini lenyap, kata Yesus. Nah, lalu kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baru Allah kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Nah, kalau Anda mengatakan perjanjian baru Allah kepada Kristen adalah mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu tertuang di mana itu? Perjanjian baru itu. Di mana Tuhan mengatakan perjanjian baruku adalah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana Tuhan mengatakan itu? Sementara Tuhan menerangkan dalam Yeremia 31 nomor 33, perjanjian barunya adalah dia akan memasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah perjanjian baru Tuhan. Nah, kemudian Kristen muncul mengatakan perjanjian baru Tuhan itu gagal. Digantikan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Di mana datanya itu? Bahwa perjanjian baru Allah adalah Yesus mati di tiang salib, menghapuskan hukum Taurat, menggantikannya dengan ajaran Kristen. Silakan. Udah, aku jawab ya. Silakan. Ya. Jadi dikatakan melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu apa gitu? Itu ada di Yohanes pasal berapa ya? Tadi saya kok lupa. Mendadak pindah ini. Ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini Zuma ini luar biasa. Dia ingat ayat Alkitabnya banyak. Dan Farhan juga luar biasa. Tetapi gini masalahnya. Kalian waktu motong-motong ayat Alkitab, kalian tuh tidak menerima keseluruhan. Jadi tidak mendapatkan pengertian yang komprehensif gitu. Sedangkan kita tuh menerima keseluruhan sehingga kita tahu apa yang dimaksud gitu. Jadi sorry, kita coba tunjukkan ya. Saya ngomong, saya harus tunjukkan. Contohnya akan bangkit mereka yang berbuat baik akan mendapatkan hidup yang kekal. Loh, kita harus tahu ya, sekalipun di dalam kekristenan mengatakan percaya Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal, tidak percaya binasa. Tetapi pada waktu akhir zaman setiap orang itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan pada waktu dikatakan bisa berbuat baik, benarkah bisa berbuat baik? Sanggupkah Anda melewati penghakiman Allah yang adil dan benar, yang memeriksa seluruh hati Anda, yang memeriksa seluruh perbuatan Anda, gitu. Anda berhadapan dengan yang maha suci loh, bukan berhadapan dengan yang cincai-cincai, salah benar dikit nggak apa-apa. Menghadapi Allah yang maha kudus, maha benar, maha suci. Sanggupkah Anda dengan kebaikan Anda menyelamatkan? Dan oleh karena itulah Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Karena keselamatan itu buat Tuhan nggak ada masalah. Tuhan cuma perlu lu ngaku dosa dan aku akan memberikan hidup yang kekal dan memberikan rohku. Nah itulah yang dikatakan menuliskan hukum Taurat di dalam hatimu. Nah ini kamu baca Yeremia.
Kamu nggak lihat lagi bahwa ditulis di dalam hati itu apa. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 37 itu jelas. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dari 25 ya. 25 ya. 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Aku nggak akan menjelaskan yang sesuatu yang sifatnya nubuat. Aku akan bicarakan yang jelas saja. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Kemudian di ayat 27 dikatakan rohku akan kuberikan berdiam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Melalui apa? Memberikan roh yang baru. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, alias tidak akan selamat. Kamu harus dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Diberikan roh yang baru, hati yang baru, dan menjauhkan dari hati yang keras, dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan itulah hukum Taurat yang akan ditulis di dalam hati. Kenapa? Karena roh yang diberikan kepada kita itu akan mengajarkan kita jangan begini, jangan begitu, melarang kita, mencegah, mengitu, dan itu semua harus dialami oleh orang Kristen. Makanya Paulus berkata bahwa kamu harus memeriksa apakah kamu memiliki roh Kristus. Kalau kamu tidak memiliki roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Ujilah dirimu apakah Kristus tinggal di dalam kamu. Jikalau tidak demikian, kamu tidak tahan uji dan tidak selamat gitu. Jadi keselamatan itu apa? Menerima Tuhan sendiri, menerima Allah sendiri. Oleh karena itu kenapa kita penuh keyakinan bahwa kita sudah selamat? Karena kita sudah menerima itu. Memang saya nggak bisa tunjukkan, seperti contohnya saya sedang berpikir sesuatu. Kan saya ngomong apa, belum tentu itu adalah yang saya pikirkan. Seperti cowok merayu cewek, ya kan? Belum tentu itu adalah kesungguhan yang dia di dalam hatinya dia. Bisa jadi adalah ucapannya. Cewek bisa percaya, nggak bisa. Kenapa? Karena itu ada di dalam dia. Demikian pula Tuhan, roh Tuhan di dalam saya, di dalam kita, itu saya tidak bisa tunjukkan, tapi saya sendiri tahu gitu. Dan itulah yang harus diterima oleh setiap orang. Itulah yang Tuhan kehendaki, yaitu ngaku dosa, menerima pengampunan, dan diberikan Roh Kudus gitu. Menempuh hidup bersama dengan Tuhan. Dan menempuh hidup bersama Tuhan dengan Tuhan itu ada banyak problemnya dan ada banyak itunya, ada banyak jatuh bangunnya, nggak ada masalah. Tuhan karena mau membuat kita mengenal diri dan mengenal Tuhan dan terus maju, menambahkan kepada iman, pengetahuan kepada pengetahuan, kebajikan kepada kebajikan, penguasaan diri kepada penguasaan diri, kesalehan kepada kesalehan, kasih itu. Jadi itulah yang harus terjadi di dalam hidupnya orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak punya semua itu, maka itu cuma omdo. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah dia. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Pras. Cukup bagus yang Pak Pras sampaikan. Saya cuma menambahkan sedikit. Jadi tadi Pak Farhan menyampaikan ayat tadi apa tadi Matius berapa mengenai orang yang dibangkitkan. Oh, Yohanes 6 ya. Jadi begini, saya menambahkan ya. Tidak ada di dalam Torah bahwa keselamatan itu datang dari perbuatan, ya, bahwa dosa manusia ditimbang mana yang lebih berat antara perbuatan baik sama perbuatan. Tidak ada satupun konsep itu di dalam hukum Torah, karena kan tadi Anda menggambarkan sama dengan Islam, itu tidak ada. Di Torah dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Itu dari kitab Kejadian. Jadi Allah membenarkan Abraham karena dia percaya, karena iman. Orang Israel, dia dosanya dihapus oleh apa? Oleh korban. Korban yang dilakukan setiap tahun pada saat dia berdosa. Jadi bukan karena perbuatan baik yang menyelamatkan orang-orang Israel. Nah, korban yang dilakukan oleh orang-orang Israel yaitu darah binatang itu adalah bayang-bayang atau lambang dari korban yang dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi korban binatang itu tidak menyelamatkan, tetapi darah Yesus yang menyelamatkan, yang dilambangkan dengan darah korban binatang pada saat zaman Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya keselamatan sama, bahwa keselamatan itu bisa ada karena dua hal, karena kemurahan Allah, pengampunan, dan karena keadilan Allah itu dipenuhi dengan kematian, dengan korban darah. Dan orang harus menerima
keselamatan itu. Jadi Tuhan memberikan melalui korban darah, dan orang yang mau diselamatkan menerima dengan iman. Jadi faktor iman. Nah, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi yang dibacakan oleh Farfan Yohanes 6 itu adalah perbuatan sebagai konsekuensi dari iman. Kalau orang itu percaya, ya, kalau zaman Perjanjian Lama percaya kepada pemberitaan yang di dalam Perjanjian Lama, kalau dalam Perjanjian Baru di zaman iman kepada Yesus, maka konsekuensinya adalah berbuat benar dan baik. Itu akan menyelamatkan karena itu membuktikan sebagai iman yang benar, ya, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Nah, kemudian mengenai Perjanjian Lama itu sudah dijelaskan oleh Bro Pras, ya. Jadi Perjanjian Baru yang dimaksud itu adalah menggantikan Perjanjian Lama yang telah diadakan oleh Allah dengan nenek moyang bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu apa? Hukum Torah, gitu. Hukum Torah yang seperti itu. Nah, memang betul dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Firman Tuhan, aku akan menaruh Torahku dalam batin dan menuliskan dalam hati mereka. Tetapi yang dimaksud Torah di sini sebenarnya adalah hukum, lebih tepatnya hukum, bukan pengertian Torah sebagaimana yang disampaikan pada saat di Gunung Sinai tersebut, gitu ya. Jadi Tuhan akan menaruh hukum ke dalam batin kita, yaitu memberikan rohnya ke dalam kita. Dan itu Perjanjian Baru itu dikatakan oleh Yesus yang tadi saya sebut, inilah darah yang ditumpahkan sebagai Perjanjian Baru, dan dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam Ibrani 9 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu ia adalah pengantara, maksudnya ia di sini adalah Yesus, pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi itulah yang saya bilang, tidak boleh, kita nggak bisa memisahkan, hanya Yesus, Paulus nggak boleh didengarkan, nggak bisa, karena Yesus berkata, apabila aku telah datang kepada Bapa, aku akan mengutus rohku, mengutus roh penolong, seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dialah yang akan mengingatkan semua yang aku ajarkan, dan mengajarkan, dia akan mengajarkan kepada engkau dan mengingatkan apa yang telah aku ajarkan. Jadi tugas rasul-rasul itu adalah mengajar, menjelaskan apa yang telah Yesus sampaikan. Jadi apa yang Yesus telah sampaikan dijabarkan oleh para rasul-rasul tersebut, gitu. Jadi nggak boleh kita potong-potong, nggak boleh hanya Yesus, di mana Yesus ngomong begini, enggak. Yesus ngomong begini udah cukup. Rasul yang lain akan menjabarkannya, gitu. Ya, saya rasa sekian dulu dari saya. Terima kasih. Oke, Farhan, saya duluan. Baik. Jadi gini, kawan. Ketika sahabat saya mengatakan tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sementara yang disajikan oleh para nabi atau penulis-penulis kitab Perjanjian Lama itu sangat jelas tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau hanya mengatakan beriman kepada Tuhan, ini Allah atau yang kalian sebut Bapa, tapi perbuatannya tidak berkesesuaian dengan perintah Bapa, yaitu namanya iman buta. Jadi kembali kepada pernyataan Anda, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan menerangkan, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti aturan-aturanku dengan berlaku setia, itu adalah orang yang benar. Dan dia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang dikatakan beriman dengan perbuatan adalah mengikuti peraturan Tuhan. Bukan malah menuduh Yesus yang diterangkan bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau kita lihat di dalam Yehezkiel, ya, dan juga di Ulangan, juga kitab Kejadian, dan juga di dalam Meleaki, ternyata yang diterangkan oleh Paulus itu semua adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Orang yang taat kepada perintah Tuhan adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Ini luar biasa ini. Lalu kemudian Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 10 itu, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tertulis di mana ini? Tertulis di mana itu? Di mana tertulisnya yang dikatakan Paulus? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum, segala sesuatu yang tertulis dalam
hukum Taurat. Ini tertulis di mana? Paling-paling kalau kita lihat lebih jauh, itu tertulisnya di Galatia juga, Galatia 2 atau Galatia 3 dan seterusnya. Tidak ada tertulis di kitab para nabi. Bahkan di kitab para nabi, bahkan Yesus sendiri mengajarkan untuk bertaubat. Bertaubat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat, menjadi seperti anak kecil ini, kata Yesus, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti perintahnya bukan mati menebus dosa di atas tiang salib, tapi perintahnya adalah bertaubat. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, kata Yesus. Karena itulah kemudian bertaubatlah dan percayalah kepada pemberitaan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat. Perintah Yesus itu bertaubat, bukan mengimani dia mati di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang tidak setia. Lalu dikatakan lagi, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman yang kayak mana? Yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang mentaati ketetapan Tuhan. Kemudian ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutukan. Lalu kemudian orang yang mengimani bahwa hidup di dalam ketetapan Tuhan itu adalah kutukan, dianggap orang beriman. Ini lucu ini. Lalu kemudian di data Galatia 3 nomor 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini maksudnya iman di sini apa gitu loh. Lalu di nomor 13 yang diterangkan, Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus terkutuk karena orang Kristen dari kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang tergantung di tiang salib, yang terkutuk itu adalah pelaku dosa besar yang diterangkan dalam kitabnya Bani Israel. Masa iya Yesus dianggap sebagai pelaku dosa besar? Nah ini yang terjadi kemudian. Padahal di dalam kitab yang Anda ambil tadi, yang Anda kutip tadi, yang Anda mengatakan saya mengambil data sepotong-sepotong atau satu ayat, tidak memahami dalil yang ada dalam kitab Anda. Anda harus paham. Di dalam Yohanes 6 yang Anda katakan tadi, bahwa percaya kepada aku adalah apa tadi yang Anda katakan? Adalah beriman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada hari akhir. Hal di sini kawan, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Pertama, supaya dari semua yang orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Nah sekarang kamu mengatakan, sahabat mengatakan Yesus itu terkutuk, itu kamu percaya kepada Yesus atau kepada Paulus? Kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus, bukan kepada Paulus yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan. Yesus mengajarkan, tidak boleh dihilangkan hukum Taurat itu. Percaya kepada anak, supaya hidup yang kekal. Jangan percaya kepada Paulus. Ajaran Paulus Yesus terkutuk, itu dibantah oleh Yesus itu sendiri. Di dalam kitab Yohanes 69 dan juga nomor 70. Yohanes 6, nomor 69, nomor 70 dan seterusnya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Yesus itu adalah utusan yang kudus dari Allah, bukan orang terkutuk. Lalu jawab Yesus kepada mereka, bukanlah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Jadi Yesus memilih 12, satu kemudian dipengaruhi oleh iblis. Di antara 12 yang dipilih oleh Yesus ini, sayang sekali Paulus yang mengatakan Torah itu kutuk dan Yesus itu adalah terkutuk, itu tidak ada di antara 12 murid ini. Karena itulah saya katakan kepada sahabat, terakhir dari saya ya, bahwa Yesus itu adalah manusia yang kudus yang berasal dari Allah. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi di dalam pengajaran Kristen, melalui ajaran Paulus, Yesus itu adalah orang yang terkutuk karena menebus kutuk berupa ketetapan Tuhan, yaitu Torah, karena katanya ada tertulis. Ini PR buat teman-teman Kristen yang ada di sini. Di dalam Galatia 3 nomor 10, Paulus mengatakan, ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tolong tunjukkan kepada saya, ini tertulis di mana? Silakan.
Oke, Boleh gantiin Bang Farhan nggak? Elaborasi Bang Farhan sama Bang Ya, Ade boleh nggak? silakan. Tapi Pak Sorry, Pras yang sama terakhir apa? Bang- Ayat mana yang diminta oleh sebentar Suma siapa apa? Sorry, Suma. Yang terakhir Paulus kamu bilang minta ayat mengatakan di apa? dalam Galatia 3 nomor 10, Oh iya ya, oke, saya terkutuklah tahu. orang Oke. yang Ya. tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Ya, oke, Taurat. oke. Oke, Silakan. saya jawab dulu Pak Pras ya. Nanti Oke, Pak Pras oke. Oke. lengkapi ya. Pertama tadi Pak Antonius, saya mau nemenin Bang Zuma menggantikan Bang Farhan atau Kang Ade tadi, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya udah lanjut dulu Boleh nggak jawab. apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Sekarang apa Ya. nanti? Dengan senang Sekarang hati. nanti kita Silakan. jawab dulu. Kita jawab dulu soalnya Oke, kebanyakan jawab nanti dulu. kebanyakan Siap-siap jawab pertanyaan. dulu aja. Setelah Pak Antonius jawab, nanti baru saya Iya. elaborasi Bang Ade tadi ya. Saya terfokus kok, tenang aja. Ketemu lagi Riva. Iya Pak Pras, selamat malam, lanjut. Ya Pak Pras saya jawab dulu ya. Ya. Jadi begini, ada beberapa hal mungkin supaya saya nggak lupa nih. Pertama tadi Pak Suma sudah sepakat ya. Istilahnya gini, Suma sudah nangkep nih konsep keselamatan di dalam Kristen ya, bahwa kita percaya tetapi dengan iman, tetapi bukan iman yang kosong, iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Ya tadi Pak Suma sudah sepakat, itu bagus ya. Itu menjawab Yohanes 6 sebenarnya. Oke, itu saya nggak panjang-panjang. Tadi pertanyaan Pak Suma mengatakan di mana ayat yang di Galatia. Sebelumnya saya jelasin dulu konsep kesalahpahaman Pak Suma ya. Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Torah itu kutuk. Paulus mengatakan bahwa orang yang hidup semua orang hidup dari pekerjaan Torah berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang tidak setia melakukan segala sesuatu tertulis. Artinya kutuk itu datang apabila orang itu tidak setia. Jadi hukum Torah itu menuntut kesetiaan ya, kesetiaan untuk melakukannya. Nah, orang itu cenderung untuk tidak setia. Ketidaksetiaan itulah yang mendatangkan kutuk. Jadi bukan hukum Torahnya terkutuk, tetapi konsekuensi dari ketidaksetiaan melakukan hukum Torah itulah yang disebut kutuk. Nah, pertanyaan berikutnya di mana ayatnya? Paulus mengutip ini, itu ada di Ulangan 27 ayat 26 ya. Ulangan 27 ayat 6 bunyinya begini nih: terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Torah ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Memang tidak 100% sama, tetapi poinnya sama, artinya tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya sama konsepnya, bahwa terkutuklah orang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Torah. Jadi ini dia mengutip Ulangan 27-26 dengan parafrase seperti itu. Kemudian di Yeremia juga ada, tetapi saya rasa cukup di itu. Oke, silakan Pak Pras. Ya, jadi kalau orang menuruti perkataan dan kata jangan membunuh tapi berzina, ya itu sama aja kata Yakobus. Jadi karena itulah orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat, maksudnya mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, itu hidup di bawah kutuk gitu. Nah, Kristus menyelamatkan kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu mengatakan dan merupakan hukum upah dosa itu jadi adalah maut, ada jatuh di bawah penghakiman Allah. Karena itu Kristus menanggungnya buat kita. Kamu mengatakan Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Kemudian padahal di dalam Yohanes Yesus itu kudus gitu. Ya itu benar sekali perkataan Zuma. Tetapi cara mengatur perkataan itu salah. Justru Yesus kenapa bisa menanggung dosa kita? Karena dia tanpa dosa. Kalau dia ada dosa, maka dia menanggung dosanya sendiri. Justru dia tidak ada dosa, dibuat menjadi dosa di atas kayu salib. Itulah yang dikatakan dia menjadi kutuk karena kita, karena dia menanggung, yang harusnya dikutuk adalah kita gitu. Jadi memang Yesus kudus, benar, bagus sekali. Kemudian juga bukan karena orang yang hidup dalam perbuatan itu dikutuk atau apa, bukan. Kamu bisa hidup bagus itu oke. Tetapi apakah kamu bisa sempurna? Apakah tanpa dosa? Apakah tidak mungkin jatuh ke dalam penghukuman Allah? Gitu. Karena kamu tidak melanggar yang A, bisa jadi melanggar yang B. Tidak melanggar yang B, bisa melanggar yang C. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan kamu. Karena itu Tuhan mengatakan dan menebus kita gitu loh. Jadi supaya kamu ada pengampunan, dan setelah itu Tuhan akan memberikan pimpinan yang lebih dalam supaya kamu yang sangat baik itu bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi kekristenan itu memberikan keselamatan dengan cuma-cuma.
Karena Tuhan memang baik, Tuhan itu mau semua orang selamat. Cuman aja kita menolak gitu. Sama seperti contohnya saya nabrak mobilnya Antonius, kemudian semua bilang aku bayarkan, mau nggak? Kalau saya nggak bilang nggak mau ya salah saya sendiri. Kalau saya bilang mau ya luar biasa, ya kan? Diberikan gitu. Jadi itulah yang terjadi gitu. Tuhan mau memberikan hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Cuman suruh lu percaya doang, ngaku dosa, percaya, dan beroleh hidup yang kekal. Dan itu bisa dialami saat ini, bukan akan datang. Makanya hidup kekal itu adalah siapa? Hidup kekal itu adalah Yesus dan bisa diperoleh hari ini gitu, dan dialami hari ini. Lahir baru itu hari ini, bukannya nanti kita datang di hadapan Tuhan. Oh iya, yang benar yang mana ya? Mungkin nggak gue benar atau salah, enggak. Hari ini harus sudah tahu selamat atau enggak, sudah lahir baru atau enggak. Ini bukan pembicaraan kepada kepada orang Kristen pun hal itu yang dinyatakan gitu. Ya, terima Pak Suma, kasih. saya 1 menit lagi saya tambahin sedikit ya. Jadi gini, ini saya menjawab yang tadi belum dijawab. Jadi Pak Suma tadi sudah sepakat ya bahwa tadi sudah bacakan ayat. Jadi Pak Suma bertanya, tetapi ada ayat yang Pak Suma bacakan yang menjawab pertanyaan Pak Suma bahwa keselamatan itu memang betul adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Itu ada ayatnya tadi saya lupa Pak Suma bacakan, tetapi saya tambahkan di Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tinta merah perkataan Yesus. Jadi Yesus mengatakan untuk kalau mau selamat ya percaya kepadanya gitu. Intinya seperti itulah parafrasenya. Nah, sekarang Pak Suma tadi mengatakan memang harus bertobat. Ya, itu betul, setuju. Jadi orang yang percaya kepada Yesus konsekuensinya harus bertobat, ya, meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup sesuai dengan perkataan dan perintah Yesus, perintah Tuhan dan perintah Yesus. Jadi itu semua perintah Yesus kita lakukan itu. Baik percaya Dia sebagai Bapa, baik untuk ikut dibaptis dan sebagainya, itu kita ikuti ya, hidup di dalam kasih, di dalam kekudusan. Itu kita ikuti sebagai konsekuensi kita beriman kepada Allah. Jadi itulah iman yang hidup begitu. Iman yang menyelamatkan, iman yang dibuktikan dengan perbuatan yang baik begitu. Oke, terima kasih. Oke. Adinda Rifa, saya dulu. Bang Duma dulu, karena Bang Duma harus tanggapi ini. Oke, baik. Jadi saya tertarik dengan pemaparan dua orang sahabat saya ini terkait dengan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu apa sih? Bukankah percaya kepada Yesus itu artinya percaya kepada ajaran Yesus? Ajarannya tertuang di perkataannya, ajarannya tertuang di dalam pola praktek yang dipraktikkan di depan Bani Israel. Percaya itu baru dikatakan percaya Yesus. Tapi kalau percaya ajaran Paulus, kemudian dikatakan itu percaya Yesus, saya kira itu salah. Yang dikatakan percaya kepada Yesus adalah percaya kepada perkataannya, percaya kepada ajarannya yang teori dan praktiknya nyata di tengah-tengah Bani Israel. Nah, sekarang apakah Yesus ini pernah mengajarkan kemudian kepada Bani Israel tentang penebusan dosa harus melalui dia harus mati di atas tiang salib? Ada enggak pernah diajarkan itu? Apakah kemudian orang Yahudi menerima Yesus sebagai juru selamat dengan mati di atas tiang salib, dengan darahnya dan seterusnya? Itu enggak ada. Orang Yahudi kemudian memerintahkan kepada orang Romawi agar Yesus dibunuh, itu karena berdasar bukan karena darahnya, tapi karena dituduh dia menyamakan dirinya, menghujat Tuhan. Itu yang dijadikan dasar orang-orang Yahudi. Berarti dari mana asalnya pemahaman bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang harus mati tiang salib? Dari mana asalnya ini? Siapa yang mengajarkan ini? Lalu kemudian ketika sahabat saya mengatakan tadi ada di dalam kitab Ulangan 27 nomor 26. Cobalah kita jujur menyikapi ini semua. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Kenapa Anda tidak mengatakan amin? Justru Anda mengikuti konsep yang adalah perubahan daripada data itu sendiri. Kalau dikatakan ada tertulis tapi ternyata berarti
Di sini ada pembodohan, ada penyesatan yang didasarkan atas kelicikan. Ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Ternyata tertulisnya bukan seperti itu. Ini namanya penipuan, pembodohan, penyesatan. Yang tertulis di dalam Ulangan 27 nomor 26 tidak seperti itu tertulisnya. Anda sudah mengakui meskipun tidak sama, berarti ini apa namanya? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi orang ini harus menyembah kepada Allah dengan ketetapan berdasarkan roh dan kebenaran. Kebenarannya apa? Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab Taurat, itu harus dipraktekkan dengan ikhlas, bukan karena ria, bukan karena pamer mau dibilang, tetapi karena ikhlas menyembah kepada Allah dengan melakukan ketetapan aturan-aturan Tuhan. Jadi Anda membawa data ini, sekali lagi saya katakan, cobalah Anda menggunakan logika yang sehat dulu. Ada tertulis tapi ternyata yang tertulis itu beda. Yang tertulis ketetapan Tuhan itu harus dipraktekkan. Itu yang tertulis. Kemudian dirubah oleh Paulus, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus itu jelas pengajarannya disuruh bertaubat. Perintahnya bertaubatlah. Ketika ada pelanggaran, bertaubat. Itu jelas pengajarannya. Lalu kemudian dikatakan Paulus tidak menyatakan bahwa hukum Taurat itu kutuk. Ini keliru ini. Ini jelas ini pembelaan terhadap Paulus ini. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih Kristus. Ini pengajaran Paulus. Nyata bahwa yang dijajakan Paulus itu adalah hukum Taurat itu adalah merupakan sesuatu yang merusak manusia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau kemudian Anda mengatakan yang kutuk itu adalah yang meninggalkan hukum Taurat. Lagi-lagi saya bertanya kepada sahabat saya, itu di mana dikatakan bahwa orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan itu adalah terkutuk. Dalam arti kata ajarannya yang terkutuk. Yang terkutuk di sini diajarkan di dalam Ulangan adalah orangnya karena tidak menepati perkataan hukum Taurat. Kalau yang ada di dalam kitab Anda justru terbalik. Dari kutuk hukum Taurat. Berarti hukum Taurat ini adalah kutukan. Kalau kemudian dikatakan bahwa bukan hukum Tauratnya yang terkutuk, tetapi pelakunya yang meninggalkan itu, tapi nyata di dalam pengajaran Paulus, sekali lagi saya katakan, di dalam pengajaran Paulus, baik itu dalam Roma maupun di Korintus maupun di Filipi atau Galatia, dia mengatakan begini. Roma 7, jikalau demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Dan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Artinya gini, sekiranya tidak ada perintah jangan mengingini, maka apapun yang aku lakukan, itu tidak dihitung dosa. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Artinya, di sini sangat jelas dikatakan bahwa, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Apa perintah itu? Hukum Taurat. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Siapa yang mendatangkan dosa? Taurat. Perintah. Berarti yang kutuk di sini siapa? Perintahnya, bukan orangnya. 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Itu sudah jelas itu. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Demikian. Silakan Bu Iva.
saya boleh Pak Pras, saya tidak membawa Oh ya, boleh, teknik, boleh. hanya menyampaikan kira-kira sesuai dengan dalil kitab suci Anda. Saya coba untuk bukan menyimpulkan tapi mengkonfirmasi. Monggo nanti ditanggapi. Saya hanya elaborasi dari Kang Ade, materi keselamatan nanti mungkin saya singgung sedikit, saya coba campurkan dari ketuhanannya manusia tadi dari Kang Ade yang ngambang ya, karena tidak sampai selesai, lebih fokus di penyelamatan. Baik, selamat malam sebelumnya Pak Pras juga Pak Antonius, nggak usah basa-basi lagi ya. Baik. Tadi saya coba bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, saya bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Di sini Pak Antonius dan Pak Pras menyeimani bahwa firman itu menjelma menjadi manusia. Berarti manusia itu atau Yesus itu sendiri adalah firman-Nya Tuhan. Dan ditambahkan pernyataan sama pendeta Justin tadi, saya masuk di sini, Pak Justin mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Allah itu adalah Yesus, maka itu termasuk bidat. Dan ini Pak Justin bicara berdasarkan Credo Nikea dengan simbol perisai ya, perisai segitiga di mana Father is not Son, Son is not Holy Spirit. Jadi Pak Justin berbicara berdasarkan Credo yang diusung sama Athanasius. Nah, Allah bukan anak. Sementara anak yang manusia itu, ingat, saya tekankan, sementara anak Allah yang manusia adalah jelmaan firman berdasarkan Yohanes pasal ke-1 ayat 14. Kalau kita lihat Yesus ketika dia naik ke langit juga masih berwujud manusia karena setelah bangkit dia sempat makan ikan goreng. Nah, walaupun dengan tubuh kemuliaan yang saya rasa teman-teman Kristen kalau bisa mendeskripsikan monggo silakan, tapi makan ikan goreng pastilah bukan roh tetapi wujud manusia. Nah, kemudian Yesus ini duduk di samping Father atau di samping Allah yang adalah roh, diimani oleh Pak Antonius dan juga Pak Frans, tidak bisa dilihat di dalam Keluaran 33 dan tidak terhampiri di dalam 1 Timotius, juga tidak mati, 1 Timotius pasal ke-6 ayat 16. Maka ketika kita mendalami dalil-dalil ini, akan ada 3 sosok yang sama-sama ilahi, yaitu yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang ketiga adalah Anak. Tetapi ada 2 yang wujudnya itu versi roh, namun hanya satu Roh Kudus, hanya satu roh, yaitu Roh Kudus yang bisa kemana-mana. Karena Bapa tidak terhampiri satu, bahkan dia ada di surga. Ini terlihat ketika Yesus dibaptis, Bapa bicara dari surga, Roh Kudus turun menghampiri Yesus. Nah, atau apakah Pak Pras mau mengatakan Allah, roh yang Allah itulah yang masuk ke dalam Yesus? Itu silahkan pilih nanti. Nah, ketika Yesus dibaptis Bapa di surga, Roh Kuduslah yang datang kepada Yesus. Artinya hanya Roh Kudus yang bisa omnipresent. Karena kalau mau mengatakan Bapa ada di mana-mana, maka ini membantah Keluaran di mana Bapa tidak bisa dilihat, dan Timotius di mana Bapa tidak bisa terhampiri dan tidak bisa mati juga. Nah, dan di antara 3 Tuhannya, tiga pribadi Tuhannya Pak Pras dan Pak Antonius, hanya satu yang memiliki wujud manusia walaupun memiliki 2 natur, yaitu keilahian. Saya tidak mengerti apakah keilahian ini adalah wujud manusianya itu juga dikatakan ilahi atau roh yang di dalamnya, yaitu Holy Spirit itu. Nah, ini ya. Berarti Tuhannya Pak Antonius dengan Pak Frans itu ada 3 personal, ada 3 person, di mana yang wujud 2 adalah roh, yang satu wujudnya manusia. Karena diingat kalau Pak Pras mengatakan Yesus juga dalam dirinya ada roh, tetap saja yang jelmaan firman itu adalah yang manusianya, karena firman itu menjelma jadi manusia. Artinya manusia itu bukan Allah, tapi firman yang menjelma, itu yang mati di tiang salib ya. Nah, itu kemudian artinya kembali lagi saya tekankan, Tuhannya Pak Antonius ini yang mengaku ehad, yang mengaku satu, yang mengaku tauhid, setelah kita pelajari di dalam kitab suci mereka, ada 3 person, 2 wujudnya manusia, wujud roh, 1 wujudnya manusia tetapi memiliki roh di dalamnya. Tapi yang bisa omnipresent hanyalah Roh Kudus, karena saya tidak pernah mendengar bahwa Allah itu sendiri kemana-mana, karena dia berfirman dari surga, mengabulkan doa dari surga. Apa kita ada ayatnya? Ada. Nah, itu dulu, itu konfirmasi, saya tidak mendebat, silakan dibantah kalau memang saya salah. Nah, tadi
di Pak Pras tadi mengatakan keselamatan cuma-cuma. Saya sering kali dengar Pak Pras bilang ini, keselamatan kami cuma-cuma. Pak Pras, saya katakan, di dalam Islam, sebelum saya menyinggung Kristen, di dalam Islam juga akan selamat jika kita berbuat baik. Dan justru keselamatan di dalam Islam lebih rasional, tidak membutuhkan penumpahan darah manusia yang adalah Tuhan. Nah, Pak Pras tadi mengatakan, semua diselamatkan asal percaya kepada Yesus, dan kalau dia disebut percaya, pasti dia berbuat baik. Seolah saya ada dua argumen. Apakah Pak Pras menjamin setiap yang percaya Yesus sudah pasti punya Roh Kudus, sudah pasti berbuat baik, atau ketika dia percaya dia harus membuktikan bahwa dia beriman dengan berbuat baik? Pilih salah satu, atau mungkin punya opsi lain. Nah, jadi kalau saya sebagai manusia yang berpikir saat ini tentu lebih rasional Islam. Kenapa? Tuhan kami tidak butuh darah manusia untuk menyelamatkan. Sementara Pak Frans yang mengatakan Tuhan itu cuma-cuma menyelamatkan, masih harus butuh darah manusia yang adalah Tuhan, dan membuat skenario dia harus turun menjelmakan diri. Dan itu bukan dia, tapi firman-Nya. Kembali lagi, firman yang menjelma jadi manusia, bukan Allah ya. Karena kalau Allah yang menjelma jadi manusia itu bidat. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya konsekuensi dari keimanan yang disampaikan oleh Pak Pras. Selain Tuhan membutuhkan darah untuk menebus miliknya sendiri kepada dirinya, setelah itu manusia harus membuktikan dia beriman dengan berbuat baik. Nah, dan ini sebenarnya lucu sekali. Kenapa? Bukankah di dalam kitab sucinya Pak Pras ada dalil yang mengatakan seperti yang pernah kita bahas, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, yang akhirnya Tuhan yang Maha Kasih pun, sebentar Bu Rifa, sebentar. Walau sudah ini kan pertanyaan banyak sekali ya. Berarti nanti bukan pertanyaan, siap dengar ya. Bisa 3 hari jawabnya. Ya, kita kalau jawab panjang lebar siap dengar ya. Banyak hal gitu yang disebutkan di sini. saja. Bantah pakai dalil ya, saya pakai dalil dari Ya, tadi tapi siap Saya denger ya, Saya siap pakai denger. credo Nikea, saya pakai dalil, monggo dibantah. Saya tidak mau pakai asumsi. Kalau asumsi, mohon maaf, saya tidak bisa dengerin. Capek denger asumsi. Saya pakai dalil, pakai credo Nikea, pakai pernyataan Pak Justin loh. Ya, saya bawa pernyataan Pak Justin yang sudah pergi tadi, Pak Edo kalau nggak salah ya. Ya. Nah, jadi Pak Pras ini dibantah kata cuma-cumanya itu, cuma-cuma yang mana Pak Pras? Karena pertama harus ditebus dengan darah Yesus, kemudian harus membuktikan dia baik, berbuat baik dengan dia harus beriman, dia harus berbuat baik. Itu Pak Antonius dan Pak Pras juga bilang itu berkali-kali gitu loh ya. Nah, dan lucunya mohon maaf, walaupun Tuhan Anda firman-Nya sudah menjelmakan diri menjadi manusia dan meninggal di tiang salib, pun tak mampu menyelamatkan keseluruhan dunia, yang walaupun katanya yang orang jahat zaman dahulu terselamatkan, tapi faktanya Yesus sendiri katakan tidak semua yang selamat, karena ada dalilnya. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke kerajaan surga. Bahkan di 2 Tesalonika itu Yesus datang memusnahkan Kebanyakan, Bu, kembali. pertanyaannya. Bu Rifa, kalau bisa jangan banyak-banyak, bisa nggak Bu Rifa? Ending terakhir. Karena nanti jawabannya juga Ending. panjang lebar gitu. Ending saya. Dan Anda siap dengar nggak panjang lebar itu? Oke, saya cuman ambil poin dari Pak Pras, Pak Antonius. Pak Antonius bangga sekali mengatakan Tuhannya echad atau tauhid, ternyata is bullshit. Sorry kata-kata saya agak indah, gaul banget ya. Dan Pak Pras mengatakan keselamatan cuma-cuma, it's bullshit. Monggo dibantah pernyataan saya. Terima kasih. Oke, kita bantah bukan kita bantah. Ya. Aku yang mulai. Ya, silakan. Aku mulai dulu. Silakan. Nanti gonta-ganti aja. Nanti habis itu saya, kamu lagi, saya lagi. Karena Dan banyak banget Bu Rifa siap dengar ya, karena menjawab itu lebih butuh waktu daripada bertanya. Dan pertanyaan Bu Rifa banyak sekali. Pakai dalil. Sebenarnya pertanyaannya Bu Rifa. Ya kalau dalil Ibu Rifa siap menunggu kami cari-cari ayat gitu. Kita bikin topik baru itu tentang alat Tritunggal. Besok kita datang, kita bicarakan tentang itu satu persatu runut. Jadi ya, betul. Karena jadi kamu bisa tanya jawab, putar-putar, dan semua pendengarnya juga siap. Iya, karena kalau dijawab semua sampai jam 2, Bu Rifa siap denger gak gitu loh. Bukan kenapa. Jadi supaya kamu itu kalau mau besok dia lakukan lagi, saya besok gue punya saudara sakit sih, gue jadi gak itu. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi tetap yang dikatakan oleh Pak siapa namanya, saya jawab yang Suma dulu ya.
Tetap demikian gitu. Jadi Paulus tuh mengatakan bahwa tentang hukum Taurat itu gini, masalahnya bukan di hukum Taurat. Kan dia mengatakan hukum Taurat adalah rohani, kudus. Masalahnya itu adalah di manusia. Manusia dikatakan jangan mengingini, justru malah kepengen. Jadi itu masalahnya di manusia. Karena manusia tidak bisa menuruti semua tuntutan hukum Taurat. Sedangkan berlanggar terhadap satu hukum Taurat berarti melanggar terhadap hukum Taurat yang semua hukum Taurat terhadap hukum Tuhan, maka manusia yang melakukan pekerjaan di bawah hukum Taurat mengharapkan kebenaran hukum Taurat itu ada di bawah kutuk gitu loh. Jadi kamu tidak akan selamat dengan melakukan hukum Taurat itu. Tetapi keselamatan itu melalui apa? Keselamatan itu melalui Yesus menebus kita. Cuma-cumanya di mana? Kita hanya percaya, menerima. Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kenapa Tuhan nggak bisa ngampunin tanpa korban? Karena Tuhan itu adil. Dia sudah menetapkan hukum, maka hukum itu harus dijalankan. Makanya Tuhan mau menyelamatkan pun dia menggenapkan tuntutan hukum itu dulu. Gitu. Jadi tuntutan hukum itu tidak cuma-cuma. Yang tidak cuma-cuma itu buat Yesusnya, buat penebusan dosanya itu. Lalu kita percayanya, kita hanya dengan percaya menerima, bertobat dan mendapatkan hidup yang kekal, gitu. Dan mendapatkan hidup yang kekal yang sejati adalah lahir baru, dan itu akan dibawa masuk ke dalam kehidupan yang harus ada perubahan, ada buah pertobatan yang dihasilkan, gitu. Jadi saya nggak usah panjang-panjang di situ. Nanti kalau mau situ tentang kehidupan Kristen. Kemudian yang dikatakan oleh Zuma, apakah itu ada di dalam Alkitab? Apakah itu cuma Paulus? Apakah Yesus mengajarkan? Kalau seperti itu saya akan bacakan semuanya. Saya akan singkat ya, tetapi saya bacakannya dari Alkitab aja. Mazmur pasal 40 ayat 7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan sajian. Engkau telah membuka telingaku. Itu Masias mengatakan, aku buka telingaku dan dibuka. Korban bakaran dan korban penghapasan engkau tidak tuntut. Ya kan? Jadi Allah mengatakan itu. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitabmu ada tertulis tentang aku. Tertulis tentang aku untuk apa? Untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Taurat tentang apa? Tentang penebusan. Ya, tentang hukum, tentang penebusan. Tapi korban bakaran dan korban sembelihan kau tidak berkenan. Jadi korban-korban yang melalui binatang itu tidak berkenan. Tapi aku datang melakukan kehendak-Mu. Apa itu? Yaitu engkau menyediakan tubuh bagiku. Yaitu aku menebus dosa mereka. Sebagai korban yang sesungguhnya gitu. Manusia berdosa, itu semua ciptaanku, maka aku sebagai Tuhan yang menciptakan mereka, aku menebus semua kesalahan mereka. Dan diperoleh oleh semua orang yang percaya. Kemudian apakah itu ajaran cuman Paulus? Enggak, kita lihat dulu. Mau ajaran siapa? Mau pilih. Ajaran Yesus. Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayat 45. Kemudian yang tadi tentang darah 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di dalam Lukas pasal 22 ayat 19, Yesus berkata, cawan ini perjanjian baru. 22 ayat 20. Cawan ini cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kemudian kita lihat lagi itu adalah ajaran Yesus. Lalu Yesus juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada mengaruniakan untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Dia dikatakan di dalam Yohanes atau anak domba Allah. Supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini adalah tulisan Yohanes. Lalu Yohanes di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Gitu. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, di dalam ajaran Yohanes. Barang siapa percaya kepada anak, dia memiliki hidup. Kemudian di dalam 1 Petrus juga dikatakan bahwa 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
itu hanya sedikit bagian ayat Alkitab. Jadi kalau kalian baca Alkitab benar-benar, maka ajaran itu bukan hanya ada di Paulus, ada di Yesus, ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama tadi saya belum bacain tuh. Yang di dalam itu kan tadi yang baru yang di dalam apa? Oh, kehapus sudah. Yang di dalam Yesaya, dia dianiaya, tetapi tidak membiarkan tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pendamaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanannya dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatnya ia kena tulah. Jadi semua itu bicara tentang hal itu. Banyak sekali kalau kita mau keluarin. Gak selesai-selesai. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya pasal 53 ayat 6. Ya, jadi konsep penebusan semua itu ada semua di dalam Alkitab, baik oleh Yesus, oleh Petrus, oleh Yohanes dan sebagainya. Nah, kemudian silakan siapa namanya? Antonius. Ya Pak Pak Anda sudah jawabannya lebar, saya cuma nambahin sedikit ya. Tadi Bang Suma membawakan isu bahwa bagaimana orang yang selamat, yaitu yang percaya sama Yesus, yang bagaimana, apakah Yesus, tadi Pak Pras sudah jawab tentang kematian Yesus ya, apakah Yesus mengajarkan kematian Yesus untuk harus percaya dengan Yesus mati. Jadi begini, Yesus berkata bahwa percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah utusan Allah gitu loh. Apa maksudnya Yesus bilang supaya kamu percaya bahwa aku adalah utusan Allah? Artinya konsekuensinya kalian itu harus percaya semua perkataan Yesus, bahwa Yesus adalah orang yang benar, Dia adalah utusan Allah, Dia orang yang benar. Semua perkataan Yesus itu harus Anda percayai. Semua, tidak tebang pilih, tidak cherry picking. Termasuk perkataan Yesus bahwa akulah Dia, akulah Bapa, akulah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum Abraham ada, sebelum dunia diciptakan, semua harus dipercayai begitu, semua perkataan Yesus. Dan konsekuensi dari percaya dengan Yesus adalah bertobat, meninggalkan kehidupan lama kita, mengikuti semua ajaran Yesus tanpa terkecuali, tidak boleh pilih-pilih. Nah, itulah orang yang diselamatkan begitu. Nah, kemudian tadi yang Pak Suma katakan masalah, aku agak lupa tadi panjang lebar. Jadi tentang Galatia ya. Tadi saya ulangan lagi. Ulangan lagi ya. Yang Galatia bicarakan itu adalah terkutuk apabila kita tidak setia melakukan semua tertulis dalam hukum Torah. Tadi saya sudah bacakan di ulangan ya. Memang tidak 100% tepat. Ada sedikit parafrase, tetapi poinnya sama. Ulangan 27-26 bilang terkutuklah orang tidak menepati perkataan hukum Torah ini. Ada kata terkutuknya ya. Jadi tentang terkutuk itu bukan hanya ajaran Paulus, tetapi juga Musa katakan di situ. Orang tidak menepati perkataan hukum Torah ini terkutuk gitu loh. Itu yang Paulus maksudkan, bahwa hukum Torah itu berkonsekuensi mendatangkan kutuk apabila kita tidak taat. Nah, kalau Anda ingin memandang bahwa dengan demikian berarti hukum Torah itu menjadi kutuk, dengan framing tersebut silakan gitu ya. Karena Anda bilang itu sama aja pembodohan. Itu sama aja dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu juga kutuk gitu loh. Ya silakan. Karena memang itu ada konsekuensinya. Dengan diberikannya hukum Taurat itu, orang diberikan hukum Taurat itu harus mentaati. Kalau dia tidak taat, ya mendatangkan kutuk gitu. Jadi kalau Anda mau melihat dari sisi itu, berarti lebih baik tidak diberikan hukum Taurat, karena kalau diberikan hukum Taurat harus melakukannya, kalau enggak mendatangkan kutuk. Ya memang begitu loh. Tetapi sekali lagi, keselamatan di dalam kitab Torah bukan karena bisa mentaati 100% hukum Torah. Makanya orang-orang Israel itu selalu melakukan korban persembahan, ya korban darah, korban binatang. Itu karena dia minta ampun atas dosa-dosanya karena pelanggaran dia gitu ya. Dan sekali lagi sama prinsipnya, bukan timbangan perbuatan baik dan jahat. Tetapi adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Israel harus melakukan apa yang dilakukan oleh hukum sebagai bukti ya. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus ya. Yang ada adalah pertentangan antara distorsi terhadap ajaran Paulus dengan distorsi terhadap ajaran Yesus. Jadilah pertentangan. Tetapi kalau real ajaran mereka tidak bertentangan begitu.
Terus sebentar, apalagi ya tadi ya? Itu tadi soal penipuan, kebodohan, terkutuk aja. Oke, sementara itu dulu deh. Ya, mengenai yang Ibu Rifa punya, saya jawab dulu ya, baru nanti kamu sambung boleh, ya. boleh. Iya. Begini, pembicaraannya Justin itu adalah demikian. Karena di dalam, kalau kita lihat ke bahasa Inggris, di dalam Yohanes, pada waktu dia bicara tentang Bapa, itu bicara dengan definite artikel, the God, the Sang Allah, the God, ada definite artikelnya. Kalau dikatakan the God menjadi manusia, itu yang dimaksud oleh Justin, bahwa itu adalah bidat. Tetapi siapakah Firman? Firman adalah Allah, dia ada di dalam diri Allah. Di dalam pengakuan iman Nisea dikatakan bahwa putra Allah yang tunggal, ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang benar dari Allah yang benar, dari Allah yang benar. Allah benar dari Allah benar. Jadi siapakah Firman? Firman juga adalah Allah, tapi yang dimaksud bukan the God sebagai Bapa. Karena dia adalah sehakikat dengan Bapa gitu. Pengakuan iman Nisea seperti itu. Nah, kalau tadi itu kamu ngomong tuh sebanyak itu ya, Roh Kudus segala, itu kita buka topik aja tentang Allah Tritunggal atau tentang apa, kita jawab terus juga nggak apa-apa. Gua sama siapa Antonius bisa. Itu Cuma hadiah gini, untuk saudara saya lagi Antonius. sakit dikena COVID. Ya, jadi nggak ada Itu poin masalah. Pak Jadi Antonius kalau sebenarnya, saya Pak belum Pras. bisa janji. Iya. Hah? Kenapa Antonius ini dia berbangga Kenapa sekali boleh? dengan kalimat tauhid, padahal dia Trinitas. Dia seolah-olah malu mengakui Trinitas. Dia kan bangga banget tuh bilang tauhid. Itu buat dia tadi, buat Pak Antonius. Buat Bapak keselamatannya cuma-cuma, yang bullshit itu aja sih, bagi dua aja. Oh, keselamatan cuma-cuma ya itu yang tadi saya katakan, kita buat kitanya cuma-cuma, ya itu kita hanya percaya doang gitu. Lalu diberikan kelahiran baru. Nah, kelahiran baru itu harus dibuktikan dengan menghasilkan buah yang sesuai pertobatan. Aduh, Gitu. cuma-cuma kayak. Oke, lanjut. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa, tapi karena karya Kristus, gitu aja pengertiannya itu. Kemudian siapa namanya? Antonius. Dia minta lu yang jawab apa tuh? Tadi banyak. Ya, Nah, gini. Pak Itu udah Antonius saya ini jelasin kan ya, yang sering dimaksud oleh si banget Justin bilang ya. gitu loh. Ya. Oke, gini. Nanti saya jawab. Jadi gini, ya betul. Jadi saya bangga dengan tauhid ya. Bukannya berarti saya malu dengan Trinitas, tidak. Saya justru ingin menunjukkan bahwa kami Trinitas itu adalah suatu bentuk keesaan gitu loh. Jadi kita sama-sama esa, cuman esa yang berbeda. Saya ada banyak mengulas tentang Trinitas di channel saya, di channel yang masih unyu-unyu. Silakan lihat, saya tidak malu menyebut kata Trinitas gitu loh di situ. Jadi itu salah gitu ya. Kita bukan malu, tetapi saya ingin menyatakan Trinitas itu adalah Allah yang esa. Ya, jadi tadi ada banyak hal. Saya mau nambah sedikit aja yang Pak Pras ceritakan ya. Jadi betul bahwa Allah dan Yesus itu dibedakan ya. Kalau dibilang sama itu bidah dalam arti begini, dibedakan dalam arti personae ya. Personae yang disebut Bapa dan Yesus itu beda, bukan sama. Kalau memang disebut sama, itulah yang kita bilang bidah. Itu menurut kredo Nikea. Jadi tidak salah. Kalau kita bicara dari sebagai esensinya atau keilahiannya, maka Allah dan Yesus sama. Allah is God, Father is God, Jesus is God, Holy Spirit is God, sama. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pribadi, bahwa Bapa tidak sama dengan Yesus, tidak sama dengan Roh Kudus. Jadi ada dua hal yang harus Anda lihat. Personae sama esensinya gitu, keilahiannya sama personainya. Nah kemudian soal Yesus duduk di samping Allah, ini bisa ini bisa metafora ya. Jadi artinya Yesus itu di dalam tradisi Yahudi duduk samping kanan Bapa itu, Allah itu duduk samping kanan itu merupakan suatu tempat yang khusus gitu ya, artinya tempat yang sangat terhormat. Artinya Yesus itu ada di tempat yang sangat terhormat dengan Bapa. Apakah menggambarkan bahwa Allah itu benar-benar duduk di atas kursi? Enggak juga, belum tentu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan bahwa Bapa itu bisa menampilkan diri, mewujudkan diri seperti itu. Tetapi apakah Bapak seperti itu? Tidak berarti seperti itu. Nah, sekarang saya mau bicara wujud ya. Tadi Rifa mengatakan wujud. Jadi namanya roh itu tidak berwujud, ya, tidak ada wujud. Jadi konsep
omnipresent itu bukan dalam konsep ada suatu wujud, kehadiran dari suatu wujud di tempat itu, bukan. Berarti kalau Allah di mana-mana harus ada di sini, sana, harus ada di septic tank, harus ada di itu dalam bentuk suatu wujud. Enggak dalam arti seperti itu gitu. Bukan harus ada wujudnya di dalam, di dalam gorong-gorong tuh ada wujud Allah di situ. Enggak dalam arti seperti itu gitu. Bisa dalam arti misalnya Allah mengetahui semua apa yang terjadi di segala tempat, begitu ya. Karena konsep kehadiran manusia yang iman dan dengan kehadiran Allah itu tidak sama. Allah yang transenden hadir itu tidak bisa kita jabarkan di dalam konsep keimanan gitu. Kalau konsep keimanan hadir berarti wujud fisik kita harus ada di situ gitu ya. Tapi Allah yang transenden namanya maha hadir tidak berarti wujudnya ada, karena Allah tidak berwujud, begitu ya. Jadi konsep maha hadirnya tuh tolong dibedakan dengan konsep kehadiran manusia, begitu ya. Bahwa Roh Kudus bisa kemana-mana, bukan seperti itu gitu ya. Jadi Allah tuh maha ada di mana-mana dalam arti dia tahu apapun juga gitu ya. Ada banyak tingkatan ya. Saya nggak bisa menjabar semua karena itu berarti saya menjabar sesuatu yang transenden. Ya, sesuatu yang transenden tidak bisa dijelaskan manusia dan sifatnya misteri ya, hanya sedikit yang manusia tahu. Tetapi paling tidak secara kulit saya bisa mengatakan bisa juga dalam arti bahwa Allah punya kesadaran Allah tuh bisa melihat di mana-mana gitu loh. Bukan dalam arti wujudnya ada di situ. Nah, kemudian apalagi ya, versi roh kemana-mana berwujud manusia tidak ada ya. Jadi gini deh, saya mengundang Rifa untuk dialog tentang Trinitas di StreamYard saya. Bu Rifa, kebetulan saya juga mengundang Pak Jody sebagai counter debate saya gitu, counter saya lah gitu kan. Saya paham Bu Rifa ada komunikasi dengan Pak Jody terkait dengan bagaimana mengcounter Trinitas lah seperti itu gitu. Jadi saya mau mengundang nih gitu. Mau nggak hari Jumat saya undang ke sama guru saya nih. Boleh. Semua bahkan kalau saya. Enggak, bukan Pak Jody itu kan guru saya bilang. Berarti saya diadu sama guru saya nih Pak Jody. Enggak, Bu Rifa ajak guru Rifa yang dalam hal ketrinitasan, ya dalam hal menghajar ketrinitasan. Itu Pak Jody guru saya. Iya, ajak ya. Saya sebenarnya undang dia sebagai counter debate saya. Ajak bareng-bareng berdialog sama saya dan Pak Pras di situ gitu. Selesaikan dulu lah yang ini ya, sama Bang Luma dan sama yang lain. Selesaikan dulu nanti kita bahas off the record. Ya, jadi itu judul baru. Udah gitu gini, aku mesti pulang nih. Jadi gimana, masih panjang ya? Ya, Bang Luma belum menanggapi. Soalnya aku kuncinya hilang. Setengah jam lagi deh, setengah jam lagi gimana? Ya, oke. Ya, setengah jam lagi selesai nggak selesai apa adanya gitu ya. Iya. Lanjut Bang Luma. Oke, baik, makasih. Jadi ketika Anda mengatakan tentang keselamatan diterima dengan cuma-cuma, kemudian apa ya lagi tadi ya, mengenai Yesus itu adalah Tuhan. Jadi begini, di dalam pengajaran Yesus, ya, karena lagi-lagi Yesus itu harus dipercaya, bukan pengarang kitabnya, tapi Yesusnya. Jadi apa yang diterangkan kemudian Yesus dalam pengajarannya itulah yang harus menjadi acuan. Kalau kemudian manusia itu bersalah karena meninggalkan setitik dari Taurat, maka solusinya apa? Bertaubat. Solusi daripada Tuhan apa? Mengambil korban hewan, domba, kambing, lembu, bukan manusia. Dan tidak ada petunjuk di dalam kitabnya Bani Israel, manusia yang harus menjadi korban. Lalu kemudian tentang keselamatan yang diajarkan kemudian di dalam kitab Anda, Yesus juga menerangkan itu. Bagaimana kemudian dia mengajarkan kepada Bani Israel tentang keselamatan. Bahwa manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatannya. Ya, itu jelas itu diterangkan. Bagaimana kemudian manusia kelak akan dibalas dengan perbuatan manusia itu sendiri. Manusia akan digiring kepada pemahaman itu berdasarkan pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Banyak data yang menerangkan itu. Manusia akan diupah akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu nomor 20, nomor 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi
menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi mereka dihakimi itu menurut perbuatan. Perbuatan ini berarti amalan, bukan dihakimi berdasarkan imani saja. Pokoknya percaya Yesus Tuhan, maka selamat. Tidak. Perbuatan yang menjadi acuan untuk kemudian orang itu dihakimi. Apakah orang ini pantas surga atau orang ini pantas neraka. Dan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, perjanjian lama, itu sangat banyak ajaran itu. Mazmur 62 nomor 12, Amsal 24 nomor 12, Yesaya 3 10 sampai nomor 11, Yeremia 17 nomor 10, Yeremia 32 nomor 19, Yehezkiel 7 nomor 27. Semua mengajarkan bahwa manusia kelak akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka perbuat ketika hidup di atas muka bumi ini. Itu loh. Lalu kemudian ketika mengatakan, oh betul, kami akan dihakimi karena kami sudah melakukan perbuatan yaitu mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Kembali lagi Anda akan diganjar dengan Yehezkiel 18:19, kemudian Yehezkiel 20 nomor 19, Ulangan 11 nomor 1, kemudian Malaki 4 nomor 4, di mana ketetapan Tuhan sebagai firman Tuhan itu wajib hukumnya dipelihara. Karena itu adalah perintah dan ketetapan serta hukum Tuhan. Siapa yang melanggar itu, kata Yesus, dia akan menempati tempat terendah. Itu data itu, jadi tidak ada jalan keselamatan selain daripada taat kepada perintah Tuhan. Itu jalan keselamatannya itu. Dan lagi-lagi pembalasan Tuhan kepada manusia berdasar terhadap perbuatannya mereka. Apakah mereka taat terhadap perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan, atau mereka justru menggantikannya dengan ketetapan manusia. Siapa ketetapan manusia ini? Yaitu tadi, yang tidak pernah kemudian diajarkan oleh para nabi. Yesus nabi, pernah nggak dia mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah dia mati di atas tiang salib, menebus kutuk? Mana ada Yesus pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat yang adalah ketetapan Tuhan itu adalah kutuk bagi manusia, sebagaimana yang dijajakan oleh Paulus. Sedikit lagi saya ingin mengatakan begini. Mengapa kemudian Paulus ini mengajarkan dan berusaha menghapuskan hukum Taurat? Ini jarang diketahui oleh orang. Jadi Paulus itu berusaha menghapuskan hukum Taurat karena persaingan. Tolong dicatat ini. Jika dia mengkhotbahkan, mengajarkan ajaran menyembah berhala murni, dia tidak akan mendapatkan sambutan dari kalangan para penyembah berhala. Nggak akan. Kenapa? Karena mereka penyembah berhala pada masa itu sudah tidak terlalu tertarik kepada ajaran mereka itu sendiri. Sedangkan ya, ajaran Yahudi itu ajaran penyembahan kepada satu Tuhan. Nah, kalau di dalam ajaran Yahudi pada masa itu sampai hari ini, ajaran penyembahan berhala dianggap lebih rendah. Apalagi karena mereka tidak memiliki kitab suci sebagaimana pengikut agama Yahudi, orang-orang penganut berhala ini. Maka munculnya Paulus kemudian mengajarkan tentang penghapusan hukum Taurat, itu disambut dengan meriah oleh orang-orang penganut ajaran pagan kala itu. Nah, bagi Paulus, untuk kemudian mengajarkan reformasi Yahudi, sebagaimana yang diajarkan murid-murid Yesus, dia tidak diterima. Kenapa? Karena dianggap pahamnya, dianggap tercemar oleh orang-orang yang tidak menyembah berhala. Sementara ajaran penganut berhala, ketika diajarkan tentang hukum ajaran Yahudi, lalu dihilangkan konsep-konsep yang tidak bertentangan dengan konsep pagan pada masa itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Nah, inilah yang kemudian mendorong Paulus ini menciptakan sebuah konsep baru untuk merebut para penyembah berhala dari kerajaan Romawi. Dengan cara apa? Dengan menghapuskan hukum Taurat yang selama ini menjadi penghambat orang-orang Romawi untuk menganut ajaran Yahudi. Ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami. Oleh karena itulah kemudian Paulus ini berusaha kemudian menjadikan kitabnya Yahudi untuk menjadikan acuan untuk seakan-akan bahwa perjanjian lama itu dinubuatkan tentang Yesus dan penggenapannya seperti itu polanya. Sementara yang saya terangkan tadi di Kisah Para Rasul 21 nomor 21, di situ jelas diterangkan murid-murid Yesus menentang pengajaran Paulus.
Ini yang jelas. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi meneriakkan Yesus ini adalah orang-orang yang kena penyakit sampar, orang yang kena kutukan, orang yang menajiskan tempat ibadah orang Yahudi dan seterusnya. Dianggap Paulus itu adalah orang yang membangkang semua pengajaran Torah. Dianggap Paulus itu adalah penyesat dan membawa orang-orang Yunani sebagai orang najis masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ini yang perlu dipahami, bahwa Kristen sekarang itu adalah pelanjut daripada pengajaran Paulus, bukan pengajaran Yesus. Ya. Kalau pengajaran Yesus itu jelas, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap, maka dia akan menempati tempat yang terendah dalam kerajaan Tuhan, alias neraka. Ini ajaran Yesus. Dan Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan hukum Taurat itu akan dihilangkan, akan dihapuskan, diganti dengan aturan main yang ada di dalam Galatia 2, Galatia 3, Galatia 5. Tidak pernah itu Yesus mengatakan itu. Karena Tuhan sendiri telah membimbing Yesus itu sebagai utusan. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus sendiri menerangkan ada kesaksian yang lebih penting. Kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan berdasarkan atas perintah Bapa, itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus tentang dirinya, dia sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, sudah pasti dia taat kepada perintah Tuhan. Nah sekarang, kalau percaya kepada Yesus, kata Yesus, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Nah sekarang, ketika sahabat saya mengatakan Yesus itu Tuhan, dia mati di atas tiang salib, begini dan begitu. Perintah Yesus mana yang kemudian yang Anda jalankan? Sehingga menganggap dia itu Tuhan. Menganggap dia itu penebus dari dosa-dosa yang ada di dalam hukum Taurat. Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah sengat maut. Di dalam Filipi 3, bahkan diterangkan di nomor 7, nomor 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah ini nyata. Setelah Paulus mengenal Kristus sebagai juru selamat, lalu Paulus memandang ketaatannya kepada hukum Taurat dulu itu adalah kerugian. Bahkan Paulus menganggapnya sebagai sampah. Filipi 3 nomor 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang perlu Anda pahami, bahwa hukum Taurat itu dianggap sampah setelah datangnya Yesus dijajakan oleh Paulus. Maka wajar kemudian kalau Anda semua mengatakan kami masih mentaati hukum Taurat dalam hati. Tapi pada faktanya Anda meninggalkan dan mengikuti ajaran orang yang menganggap hukum yang diajarkan oleh Yesus sebagai ketetapan Tuhan itu sebagai sampah. Ya, itu dari saya, teman-teman Kristen. Saya hanya meluruskan kemudian apa yang ada dalam pemahaman saya terhadap agama Anda berdasarkan dalil. Silakan Anda bantah dalil-dalil itu bahwa Paulus menganggap hukum ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sebuah sampah. Jadi wajar ketika Yesus diajarkan harus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk karena menebus kalian dari hukum kutuk Taurat. Demikian. Sorry, aku mau ngomong sedikit ya. Aku digantikan oleh Charlie Lee. Gimana Antonius? Okay. Tapi saya juga akan lama-lama sih karena saya udah ya, ini kan aku kasih ke Charlie Lee ya. Charlie, silakan Charlie Lee. Iya, aku dengar nggak Charlie Lee? Ya, aku mau membantah Zuma perkataannya yang ini meluruskan pemahaman yang salah ya tentang Ya, oke ya. Aku tinggal dulu ya. Gini aja, ya. Pras sama Antonius closing aja. Nanti dari Muslim juga closing, baru kita lanjut ke sesi sama Charlie sama Rema sama yang masih ada. Ya, boleh deh. Saya rasa lebih baik begitu ya, lebih baik begitu. Oh gitu ya, Charlie. Ya, kita selesai dulu. Kesempatan ke selanjutnya. Ya, kita selesai dulu yang ini. Silakan Antonius, silakan Antonius. Oke, saya jawab dulu ya, nggak apa-apa begini. Sebentar, saya buka catatannya. Udah gak catat. Jadi gini ya, petunjuk manusia menjadi korban di dalam Torah itu salah satu isu yang dibawakan oleh Zuma.
Jadi gini, di dalam Torah memang tidak ada perkataan bahwa manusia akan menjadi korban, tetapi di dalam Tanakh ada. Dan saya rasa kalian ingatlah, Bang Suma ingatlah, kita udah pernah bahas ini, yaitu ada di dalam Yesaya 53 ya, saya nggak perlu baca ulang ya, itu udah tahu lah tentang hamba yang menderita. Yang situ saya bacakan jelas ya, itu udah dibacakan ya. Itu jelas korban manusia untuk sebagai penebusan dosa. Jadi memang di Torah belum disebutkan. Saya juga pernah jawab ke Bu Rifa sebelumnya bahwa firman Allah pewahyuan itu sifatnya progresif. Jadi kita nggak bisa menuntut apakah di sini di kitab Torah udah ada A B C D E F G. Apakah Daud pernah mengatakan manusia korban darah mati? Nggak bisa, karena wahyu itu progresif. Jadi pada saat Musa itu diperkenalkan konsep dosa dan pelanggaran dosa, terus korban darah gitu. Nanti di kitab nabi-nabi dikonsepkan lagi lebih jelas gitu tentang Mesia gitulah, Mesia keturunan Daud, kemudian hamba yang menderita. Itu akan terus menerus, kemudian keturunan yang akan lahir di Bethlehem gitulah, yang dari kekekalan dan seterusnya itu. Jadi nggak bisa kita bilang harus ada di mulut Musa semua, harus ada di mulut, itu nggak bisa. Nah, jadi itu menjawab ya. Jadi memang betul bahwa manusia menjadi korban di dalam Torah. Manusia dibalas dengan perbuatannya sendiri, itu betul. Itu iman kami, iman Kristen. Jadi kesalahan saya nggak bisa ditanggung oleh anak saya, tidak bisa ditanggung oleh istri saya, tidak bisa ditanggung oleh orang tua saya. Itu sepakat dengan Torah dan juga dalam ajaran Islam. Tetapi ada satu manusia yang bisa melakukan itu, karena manusia itu tidak lahir dari keinginan laki-laki. Dia dari Roh Kudus, yaitu yang kami imani sebagai Yesus Kristus. Dialah yang bisa melakukan itu. Nah, kemudian masalah Wahyu 20 ayat 12 ini masalah penghakiman ya. Jadi betul ya, saya ulangin lagi ya, apa yang Zuma katakan itu tidak salah. Jadi bahwa bukan tidak salah, maksudnya saya ulangin lagi bahwa keselamatan itu datang dari iman yang hidup yang harus dibuktikan oleh perbuatan. Nah, betul bahwa banyak penghakiman itu adalah berdasarkan perbuatan. Tentu yang namanya penghakiman itu harus berdasarkan perbuatan dong, betul nggak? Tetapi keselamatan itu bukan dari perbuatan. Kalau Zuma katakan di Wahyu, artinya gini, bukan dari perbuatan murni tanpa iman ya. Jadi saya nggak bilang tanpa perbuatan, artinya perbuatan itu konsekuensi dari iman. Jadi prinsipnya tetap iman, tetapi kalau hanya perbuatan saja, bukan atas landasan iman, itu tidak menyelamatkan. Wahyu 20 yang 12 yang Zuma kutip sebagai penghakiman, itu adalah penghakiman untuk kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua adalah bukan orang-orang yang berbahagia, karena yang berbahagia itu adalah kebangkitan. Berbahagialah orang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, karena mereka itu yang diselamatkan itu gitu ya. Orang yang dibangkitkan kebangkitan kedua, dia dimasuk ke dalam penghakiman takhta putih. Dia bukan orang yang selamat ya. Jadi jangan berpikir dihakimin itu berarti dihakimin oleh perbuatan baik terus selamat, bukan. Mereka dihakimi justru untuk menunjukkan perbuatan salah mereka, dan perbuatan itu tidak menyelamatkan mereka, perbuatan baik mereka tidak menyelamatkan mereka. Maka orang dibangkitkan ke dalam kedua ini bagiannya di lautan api yang menyala-nyala gitu. Yang berbahagia adalah di kebangkitan pertama. Kemudian sama perjanjian lama mengajarkan perbuatan dalam landasan keimanan. Jadi perbuatan-perbuatan yang Zuma kutip di dalam kitab-kitab itu adalah perbuatan di dalam landasan keimanan, bukan perbuatan yang di luar itu ya, tidak menyelamatkan. Nah, intinya sama, tetap dengan keimanan itu berarti keselamatan oleh darah Yesus itu berlaku di situ gitu ya. Jadi keselamatan Yesus sekali lagi berlaku untuk setiap zaman, kepada setiap orang yang mau menerimanya dengan iman gitu. Nah, kemudian siapakah yang mengabaikan Torah terkecil dalam surga itu tidak mengajarkan Torah gitu secara sempurna, tidak akan menempati kerajaan Allah, tempat yang terendah dalam kerajaan Allah, bukan neraka ya, kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada pertentangan antara ajaran Paulus dengan Yesus Kristus. Yang ada pertentangan adalah distorsi atau kesalahpahaman antara pemahaman ajaran Paulus sama ajaran Yesus. Yesus pun berkata di dalam Lukas 2 ya, bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Itu bertentangan nggak dengan Paulus? Enggak. Ya artinya apa? Ya artinya ya itu masanya hukum Taurat sampai itu. Dan Yesus menarasikan ajaran-ajaran yang berbeda dengan hukum Taurat, yaitu sebagai tanda bahwa
hukum Taurat memang berlaku sampai zaman Yohanes. Contohnya ya, saya lupa Markus berapa. Hukum Taurat bilang mengajarkan tentang makanan haram. Tetapi Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan engkau, tetapi yang keluar dari mulutmu yang menajiskan engkau. Dengan demikian Yesus menghalalkan semua makanan. Begitu. Ya itu kan bukan ajaran Torah yang diperkenalkan di Gunung Sinai seperti itu gitu ya. Dan banyak hal lagi ya, kalau misalnya kamu mendengar mata ganti mata, tetapi Yesus bilang jangan memberi pipi tampang kamu, itu kan sesuatu yang seperti itu yang menandakan bahwa hukum Torah hanya sampai kepada zaman Yohanes gitu ya. Kalau misalnya kamu diajarkan nggak boleh bercerai, boleh bercerai asal dengan surat, Yesus bilang begini gitu. Terus Yesus banyak hal lah yang di khotbah di bukit itu gitu. Terus apa lagi ya? Saya rasa itu dulu deh. Ya, aku tambah dikit. Ya. Gini, diskusi malam ini kan nanyanya ke Kristen terus nih. Sesungguhnya yang terakhir kesimpulan ya harusnya Kristen ya. Karena kan kita yang ditanya terus gitu. Iya. Kemudian lanjut. Kedua, saya hanya ingin sebentar. Saya hanya ingin mengatakan tentang mengulangi tentang ini. Jadi Tuhan itu sangat baik sekali dan Tuhan itu sangat adil sekali. Jadi sekalipun dia mau memasukkan orang ke dalam neraka, itu bukannya gini. Pokoknya gue nih Tuhan, gue mau lu masuk neraka urusan gue udah menilai lu udah ini, lu denger aja, enggak begitu. Tuhan itu tetap akan menghakimi dan menunjukkan semuanya. Yakinkah Anda dengan kebaikan Anda, keinginan Anda mentaati hukum Allah, dibongkar seluruhnya sampai kepada relung hati Anda yang terdalam dan semuanya di dalam penghakiman Allah tidak berlaku surut dan berlaku bagi orang yang telah mendengar. Jadi mesti hati-hati. Kemudian apakah itu ajaran Paulus dan sebagainya? Ya silakan aja baca, tadi saya udah bacain ayat-ayatnya yang di Yohanes sedikit, yang di Petrus, yang Yesus sendiri, yang di Perjanjian Lama. Kembali teman-teman ulangin aja, baca aja dengan baik gitu. Dan kalian akan lihat sendiri apakah itu karangan Paulus, apakah Paulus beda dengan Petrus, dengan Yohanes, dengan Yesus. Nah, kalian nilai sendiri gitu. Kemudian kita lihat Paulus ada tujuan ini A, B, C, D. Loh, dia itu demi itu tuh dia nggak kawin. Dia pergi mengorbankan segalanya. Hidupnya bahkan sampai pada mati di penggal. Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak menjadi raja, tidak menjadi pemimpin satu gereja, kemudian mendapatkan harta dan mendapatkan keuntungan dan uang. Dia pergi terus. Bahkan gereja yang dia dirikan akhirnya siapa yang jadi penatua? Yohanes di Efesus kan. Kemudian kita lihat di Roma siapa? Di sana ada Petrus. Dia bukan untuk itu semua. Dia tidak dapat apa-apa di dunia ini. Dia membuang semuanya demi Kristus, Mas. Masa iya dia ada tujuan ini itu apa? Nggak mungkin lah. Tapi kalau menurut saya ini topik nanti aja kalau kita bicara tentang Paulus gitu. Kemudian saya juga nggak mau panjang-panjang di sini. Nanti kalau topik kita bicara tentang kitab suci, boleh kita bikin judul lagi. Kalau yang tadi Riva kita nggak tanggepin banyak soal itu karena kita bicara itu atau alat Tritunggal. Saya aja jelasin Tritunggal bisa lama gitu. Bahkan nanti saya undang semua boleh. Kalian cuma bertanya doang. Kita nggak menyerang kalian tentang alat Tritunggal. Siapkan semuanya. Mau siapa? Suma semuanya datang sama siapa aja boleh semua. Di sini aja topiknya dari Pras. Enggak, di tempatnya si siapa namanya? Antonius. Tempatnya si Antonius bisa 1 seri. Oh iya boleh. 2 seri, 3 seri, 4 seri. Kamu juga boleh nyariin, terserah nggak apa-apa. Silakan. Ya, cukup ya. Aku soalnya tambahin sedikit. Ya cukup. Saya tambahin sedikit 2 menit ya. Kebetulan tadi ada yang lupa. Jadi tadi kan soal Paulus ya. Untuk menyatakan Paulus sebagai penyesat itu harus satu paket, nggak bisa Paulus doang. Ini saya menambah sedikit dari Pak Pras ya, karena Paulus itu di endorse sama Petrus ya, kan waktu itu kita pernah bicara masalah itu tuh ya, masalah ini. Itu ada di surat 2 Petrus
2 ayat 1 yang di situ dikatakan bahwa seperti juga Paulus saudara kita yang kasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat dan dikaruniakan kepadanya. Ini ada surat Petrus ya yang mengendorse Paulus. Jadi kalau dikatakan Paulus itu yang seperti yang teori yang disampaikan oleh Bang Suba itu, berarti ini satu paket, Pak. Petrus harus dibawa juga gitu loh. Ya begitu juga dengan murid-murid Yesus lainnya, rasul-rasul lainnya. Karena rasul-rasul lainnya juga saling mendukung satu sama lain dengan Paulus pada saat di sidang. Itu dari Kisah Para Rasul 15 gitu loh. Dan apakah teori Zuma tadi yang bilang karena untuk mencari pengikut dari bikin agama sendiri, para penyembah berhala untuk mengikut agama yang merupakan suatu kesenangan Paulus. Tadi udah dijawab ya. Saya nambahin loh. Nggak mungkin juga ya selain itu didukung rasul, itu Gamaliel ada loh di situ di Kisah Sidang Para Rasul. Gamaliel itu gurunya si Paulus. Nggak mungkin Gamaliel akan mendukung Paulus kalau Paulus seperti yang digambarkan Suma itu. Begitu, itu ada kisahnya di situ. Ya, Gamaliel itu sangat sangat terkenal itu guru-gurunya rabi yang sangat terkenal pada zaman itu. Terus kemudian secara psikologi ya, Paulus punya alibi yang sangat kuat untuk menolak semua tuduhan itu. Nggak ada orang yang mau menderita mati untuk suatu kebohongan, gitu. Paulus itu meninggalkan semuanya. Ya dia menderita di penjara sana sini, dianiaya bahkan mati itu karena memberitakan Injil. Ya jadi insentif apa yang didapat, kesenangan apa yang didapat? Dia apakah menjadi baginda raja? Enggak, gitu. Apakah dia mendapatkan istri yang banyak dari situ? Tidak. Apakah dia mendapatkan harta dari situ? Tidak ada. Apakah dia mendapatkan pujian atau apa? Enggak ada, gitu. Jadi ini ada suatu korban yang dilakukan Paulus. Ya, jadi ini kita bicara ilmu psikologi. Yang enggak ada orang seperti itu kecuali dia ada suatu motif lain ya, makanya yang ya apalah dia bisa punya dapat kedudukan apalah dapat gelar itu, nah itu mungkin masuk akal begitu. Dan sama rasul-rasul lain juga begitu, semuanya kesaksian mereka dimaterai oleh darah mereka begitu. Jadi di dalam pemahaman orang-orang Yahudi 1, 2, 3 orang saksi itu kesaksiannya kuat. Kalau 1 orang aja mungkin lemah gitu ya. Makanya Yesus tidak menulis Injil ya. Yesus biar dia bicara di depan orang, mereka itu yang jadi saksi-saksinya gitu. Nah, begitu juga para rasul-rasul itu banyak sekali dan kesaksian mereka itu dimaterai oleh darah mereka gitu. Menjadi suatu kesaksian yang sangat kuat begitu ya. Kemudian juga apalagi yang mengenai Paulus ya. Sementara saya rasa sih itu ya saya rasa jadi penutup saya ya untuk malam ini. Intinya Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, tidak bertentangan dengan rasul-rasul. Memang ada insiden 1-2 yang disebut Suma, itu insiden ya, kejadian. Tetapi ajaran tidak bertentangan. Dan sama-sama mengatakan bahwa hukum Torah itu ada masanya begitu loh. Ya, sama seperti itu. Tidak bertentangan. Petrus tidak pernah menentang Paulus soal hukum Torah yang diajarkan Paulus. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih untuk Brethren Prasetya dan juga Antonius yang sangat gamblang ya dan dengan bangga menjelaskan bahwasanya Paulus ini tidak bertentangan dengan ajaran kekristenan, terkhusus ajaran dari Yesus itu sendiri. Thank you Brethren Prasetya dan Brethren Antonius. Gue juga berterima kasih untuk waktu dan kesempatan dan juga undangan yang diberikan kepada kami untuk singgah ke sana dan berdialog di tempatnya Brethren Antonius dan Brethren Prasetya. Selamat melanjutkan malam hari. Semoga semoga diberi kesehatan selalu. Jangan lupa minum air putih. Sekarang aku berikan kepada Muslim. Untuk Gurunda silakan penutup untuk sesi ini, lalu dihubungkan ke sesi berikutnya karena teman-teman kita lumayan banyak loh ini. Alhamdulillah. Ada Brethren Nil Kompor, Johannes, Charlili, Rema, Hale Pinjol, Vivo dan Ivan Putra, Randy. Enggak tahu nih Ivan Putra sama Randy Jackson Muslim atau kekristenan. Tafadhol Gurunda kami. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi itu, Paulus dapat apa? Sama, kalau saya jawab balik bertanya, iblis dapat apa? Sampai iblis itu mau relanya dia menyesatkan manusia. Bahkan iblis sudah tahu dia akan masuk ke neraka, tapi tetap aja berlaku menyesatkan manusia. Apa yang didapatkan Paulus dengan memplesetkan ajaran para nabi? Ya sama seperti iblis juga. Iblis dapat apa dengan menyesatkan manusia? Itu jawabannya. Kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 20 itu sudah sangat jelas di situ
orang yang berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang itu harus mati. Jadi upahnya ya hanya itu, sama seperti iblis, upahnya hanya neraka, nggak dapat apa-apa. Lalu kemudian, untuk memahami itu lebih jauh, apakah pengertian jatuh ke dalam dosa menurut agama Yahudi? Agama Yahudi ini yang harus menjadi acuan, bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen datang belakangan. Apa pengertian jatuh ke dalam dosa di dalam pengajaran para nabi yang diutus kepada Bani Israel? Pengertian jatuh ke dalam dosa ya di dalam pengajaran nabi-nabi Israel kepada Bani Israel itu sendiri adalah ketika mereka gagal mentaati hukum Taurat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang dikatakan jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian cara untuk kemudian mereka itu pulih dari dosa apa? Korban hewan, bertaubat, selesai. Lalu kemudian apakah Yesus disalib untuk menebus dosa manusia itu karena jatuh ke dalam dosa waris ya, yang diwariskan oleh Adam kepada seluruh umat manusia, itu berkesesuaian dengan apa yang kemudian tertulis dalam kitab Kejadian, sebagaimana yang dituliskan oleh kemudian Paulus kepada non-Yahudi. Kalau kita melihat secara akal sehat, justru sebaliknya, setelah peristiwa penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel, barulah kemudian Paulus memeras otak, menafsirkan kembali kitab Kejadian miliknya agama lain sesuai dengan keinginannya dia, sebagai sarana untuk membenarkan dan memberikan makna bagi penyaliban Yesus. Nah, kerja keras Paulus ini, ya saya katakan bahwa untuk memanipulasi kitab Perjanjian Lama membuahkan hasil. Dia dengan bebasnya kemudian menafsirkan Adam dan Hawa yang makan buah terlarang, kemudian jatuh ke dalam dosa, yang kemudian diwariskan kepada seluruh keturunannya. Padahal sebelumnya, ya, sebelum penyaliban Yesus, Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa kitab Kejadian adalah cerita tentang dosa waris. Bahkan Yesus sendiri, bahkan para nabi sendiri, sampai hari ini kalau ada orang Kristen yang bisa menunjukkan tentang dosa waris dalam Perjanjian Lama, silakan. Apa ada Yesus mengajarkan itu? Apa ada para nabi mengajarkan itu? Dosa waris, di mana itu tertulis? Mana ayo? Ini penting untuk diketahui bahwa kemudian apa yang dihasilkan oleh iman Kristen hari ini itu murni 100% dari pengajaran Paulus. Bukan dari Yesus. Jadi percaya kepada Yesus tentu menjadi praktisi Yudaism, bukan menjadi praktisi Kristen. Titiknya di situ. Poinnya di situ. Sentralisasi daripada pengajaran Yesus adalah siapa dia menurut kesaksian Yesus. Bukan siapa Yesus menurut kesaksian Paulus dan kawan-kawan. Itu yang perlu diluruskan. Ya, bahwa pengajaran kemudian yang muncul, yang dijadikan sebagai sandaran iman oleh teman-teman Kristen, itu murni adalah ajaran Paulus yang dijajakan Paulus kepada non-Yahudi. Siapa non-Yahudi pada masa itu? Penganut tauhid atau memang sudah menganut ajaran Trinitas yang mengajarkan dewa-dewa nuzul menjadi manusia, mati di tiang salib, dia berasal dari darah perawan, kemudian mati di tiang salib untuk menebus dosa. Apakah memang konsep itu sudah ada diimani oleh Romawi Yunani pada masa itu? Sudah. Lalu didaur ulang oleh Paulus, laris enggak? Laris. Pertanyaannya kemudian, Kristen di negara ini itu asalnya dari mana? Diajarkan oleh orang-orang Yahudi penganut hukum Taurat kah? Atau orang-orang Eropa yang dari turun-temurun mengimani pengajaran Paulus? Itu penting. Jadi kalau Anda kemudian menantang kita, datang ke tempat Anda mengajar, berdebat dengan Trinitas, Anda belajar dulu deh. Ya, apakah ajaran Anda Kristen ini berasal dari Yesus atau tidak? Menyebut nama Kristen aja Yesus nggak pernah. Bahkan mengesahkan kitab Anda sebagai kitab suci itu nggak pernah. Ini poin. Poin ini harus Anda pahami dengan baik. Dari mana Kristen? Dari mana kitabnya? Adakah Yesus bercerita tentang Paulus? Adakah Yesus bercerita tentang Kristen? Adakah Yesus bercerita tentang penebusan dosa di tiang salib karena hukum Taurat itu adalah dosa? Adakah Yesus mengajarkan tentang dosa waris? Atau Yesus mengajarkan menjadi praktisi Yudaism? Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Apa yang Yesus praktekkan? Hukum Taurat. Muridnya ya harus mengikuti itu. Yesus sunat.
Yesus puasa. Yesus sujud. Nyembah satu Tuhan. Nyembah satu Tuhan. Taat Taurat. Jadi kalau ada yang mengaku pengikut Yesus hari ini, tapi ajarannya bertentangan, itulah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah ahli Torah, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat sebuah agama, kemudian memasukkan orang dalam agamanya dan mentobatkan orang menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Alhamdulillah, Islam bukan dibentuk oleh ahli kitab. Paulus ahli kitab membentuk ajaran kemudian. Silakan Anda cari ajaran mana yang agamanya sekarang ada di KTP Anda dan diajarkan oleh ahli kitab. Demikian. Saya sedikit. Masya Allah, Gurunda. Ajib, mumtaz. Saya cuma sedikit Selamat aja, 1 datang menit. di kebenaran. Ya, unik. Tafadhol. Ya, poinnya saya baru. minta Pak Bentar, Antoni sama Pak Frans. Emma sama Charlie sabar dikit. Ini Ya, kalian ini cuma sedikit aja. 1 menit. Layar gua ini. Lanjut. Ya, intinya Pak Antonio sama Pak Frans, kita menghargai apapun keyakinan kalian, tapi jujurlah. Waiting room juga lama-lama ya. Ya, kenapa? Sabar kenapa sih? Lanjut nih. Ya, intinya Pak Pras sama Pak Antonius jujur saja sesuai dengan apa yang tertulis dan kalian imani yang lahir dari Credo Nikea. Kalau emang Tuhannya Trinitas, ya udah Trinitas. Terus kalau nggak usah bawa istilah tauhid, terus jangan dibawa, nggak perlulah bawa istilah kayak kata-kata cuma-cuma itu, kayaknya itu kan sudah saya bilang cuma-cuma apaan. Kalau cuma-cuma itu hanya pemanis buatan ya kata-kata itu. Jadi diiming-iming dengan kata-kata yang manis, tapi pada dasarnya itu paradoks semua ajarannya. Dibilang cuma-cuma tapi harus beriman dan membuktikan keimanan, itu macam apa? Cuma-cuma macam apa yang membunuh anak untuk menghapuskan dosa, itu nggak masuk akal banget. Itu aja dari aku. Jujurlah kalau dalam mengimani keyakinan itu. Kami mensupport kalian mengimani Tuhan yang seperti itu, tapi jujurlah gitu. Itu aja. Terima kasih. Unik. Jazakallah khair. Oke Ifah, dengan berakhirnya closing statement dan juga penutup dari Gurunda Zuma serta Unik Riva Mau TV dalam sesi kali ini, maka berakhir sudah dialog kita yang sesi ini. Stay tune terus karena ada dialog berikutnya, karena teman-teman di sini juga lagi semangat-semangatnya ya, dari Muslim maupun kekristenan. Yang Muslim jangan ngantuk, karena ini masih banyak banget yang niat untuk berdiskusi santun santai seperti ini tanpa timer, dan semua berlanjut lagi, semua berjalan lancar. Masya Allah, cakep lah. Oke, stay tune terus. Aku akan buka dalam 2-4 detik ke depan. Sama apa satu lagi, cek deskripsi jangan lupa. Wah, kok belum ada yang masuk untuk masjid yang aku rindukan, yang aku tunggu-tunggu ini, Masjid Zaidin. Belum ada yang masuk, ayo dong, please. Oke deh, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan buka